Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya Darmansyah, tentunya di channel saya Darmansyah Darman. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bantu like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Bagi yang sudah like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Disitulah ada adu nasib. Contoh, apakah memang ada produk pertanian, komoditas pertanian yang tidak katakanlah tidak gambler? Ada, salah satunya terong. Terong, padi itu tidak gambler. Nah, kenapa disebut tidak gambler? Terong dari dulu tidak lebih dari 2.000. Jarang, misalkan terong sedang langka, terong ungu ya. Tiba-tiba 50.000 per kilo itu jarang. Nah, makanya ada beberapa petani yang ingin melaksanakan budidaya pertanian, meminimalisir resiko, itu ya, mengunci resiko dari biaya terlalu tinggi, maka nanamlah terong. Meskipun harga 2.000 di tingkat petani, tapi luasannya cukup luas, dan di situ tetap ada keuntungan. Itulah berbagai macam strategi ya. Jadi Bapak dan Ibu, sahabat TDCS PTBS, jangan hanya kita bisa memberikan mengenalkan atau sarana produksi pertanian saja, tapi di situ pun kita harus bisa katakanlah memberikan solusi yang terbaik. Pak, Bapak nanam cabai ini misalkan ya, kepada petani nih, mitra nih, Bapak nanam cabai ini, apakah pangsa pasar dan siap resikonya? Nah, makanya di pertanian itu kalau kita ingin untung harus bisa menguasai hulu dan hilir. Hulu itu budidaya, hilir itu pemasaran. Makanya kelemahan kualitas pertanian Indonesia ini adalah jago nanam nggak bisa jual. Nah, makanya para mitra yang ada tergabung sebagai mitra PTBS ini ya, ini sudah dipastikan insya Allah nanti karena memang dikenalkan dengan para leader yang sudah berprestasi, bagaimana cara mempromosikan produk dan lain-lain. Dan disitulah jiwa dagang kita akan terasa, atau jiwa edukasi kita akan terasa. Karena dari berbagai pintu rezeki itu salah satunya ada di jalur atau jual beli. Nah, maka di sini pun untuk memperkenalkan produk-produk PTBS ini perlu penyampaian dan perlu edukasi. Ya. Kita tidak usah terlalu overklaim terhadap suatu produk, ya. Biasa-biasa saja. Nah, misalkan kita ingin memperkenalkan produk base farming ya. Nah, kita sampaikan keunggulan produk ini ya. Nah, bahwa keunggulan produk ini adalah terkenal dengan efisiensi biaya, efektivitas atau tepat sasaran dan bisa meningkatkan hasil ya secara optimal serta praktis. Nah, itu sampaikan. Di tengah meningkatnya harga pupuk kimia sintetis, pupuk subsidi sudah tidak ada, banyak yang nimbun. Disitulah jeritan petani itu mulai terasa. Karena apa? Karena mohon maaf ya, jadi potret pertanian konvensional itu kekuatannya adalah di permainan pesek kimia sintetis dan pupuk kimia anorganik. Jadi kalau suatu produk katakanlah pengendali hama yang mereka idamkan itu tiba-tiba tidak ada di pasar, mereka itu lemes, tidak percaya lagi dengan produk yang lain. Itu mindset yang dibangun oleh siapa ya? Oleh warisan dari tahun 70-an ya, yang disebut dengan raksasa produsen terbesar insektisida ya, pestisida terutama ya. Nah, disitulah maka pupuk nggak ada, mau nanam juga ala kadarnya, akhirnya itu lemes. Nah, maka di sini PTBS hadir ini siap-siap memberikan solusi. Karena di dalam melaksanakan budaya pertanian, yang kita cari itu sebenarnya bukan hanya keuntungan. Memang apa yang dicari? Yang dicari itulah keberkahan. Di setiap apapun pekerjaan kita yang cari itu keberkahan. Ngapain kalau kita untung kalau tidak berkah? Makanya nilai uang yang dihasilkan, nilai dana yang dihasilkan atau apa saja, itu tetap keberkahan, itulah nomor satu. Karena dalam keberkahan itulah bisa menghidupi ya anak istri ya, kemudian dari hasil yang kita budidayakan ini jelas-jelas di situ ada nilai manfaat dan memang terbebas dari makanan yang haram terutama ya. Nah, maka di sini pun kita harus bisa memberikan solusi seperti
modal untuk budidaya pertanian, kita gunakan katakanlah meminjam ke bank, di situ ada riba, sudah dipastikan tanaman tidak akan ada, ya pasti ada aja masalah. Nah, maka di sini kita harus bisa berpikir cerdas dan memberikan solusi, ya memberikan solusi. Nah, kemudian berbicara masalah tentang produk pertanian tadi, ya maaf nih kayaknya nggak bisa dibuka nih. Bentar, saya mau coba buka materi dulu ya. Nah, khusus untuk materi malam hari ini, kita akan bahas tentang masalah pertanian ya. Pertanian yaitu untuk untuk sarana produksi pertanian based farming berupa fotosintesa ya. Ya, jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, jadi nanti tahapannya setelah eco farming original, nah hari berikutnya pasti fotosintesa. Nah, setelah fotosintesa baru PSR pilosolis dan baru penglihaman penyakit agen hayati. Nah, untuk kesempatan pada malam hari ini, yang akan kita bahas adalah tentang fotosintesa ya. Bapak dan Ibu harus tahu ya, dapurnya tanaman, tempat berlangsungnya proses fotosintesis itu ada di mana, kemudian apa hubungannya dengan produk PTPS, karena ini kunci ya. Jadi harus tahu teorinya. Petani itu ya, meskipun tidak paham mengenai proses fotosintesis, tapi kalau dibuka mindsetnya, nah, ternyata proses fotosintesis itu bagian terpenting di dalam tanaman yang memiliki jati hijau daun. Untuk memproduksi apa? Memproduksi tadi berupa biji, bulir, umbi, dan buah, serta menghasilkan dari proses fotosintesis tersebut, menghasilkan H2O dan oksigen yang ditabur di alam semesta ini. Itu dari dampak dari proses fotosintesis. Nah, kalau proses fotosintesis ini berhasil, kemudian sesuai dengan yang yang diharapkan oleh tanaman atau tumbuhan, maka disitulah tanaman akan meningkatkan kualitasnya. Nah, apa hubungannya dengan proses fotosintesa? Nah, proses hubungan dengan fotosintesa, di dalam produk fotosintesa, di situ ada teknologi tepat guna yang bisa memacu proses fotosintesis 3-5 kali lebih cepat. Ya. Nah, maka di sini akan kita bahas tentang produk knowledge fotosintesa. Bagi Bapak dan Ibu yang baru gabung, kemudian ada mitra dan calon mitra, ya boleh ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan kalau ada calon mitra boleh diajak, tapi harus didampingi ya. Jangan dibiarkan begitu saja akhirnya liar bikin bikin kesimpulan macam-macam di chat ya. Jadi cukup duduk manis dan mendengarkan. Karena ini ilmu ini free, tidak usah kuliah ya. Dari situ kalau misalkan ada kesepahaman yang tadinya tidak paham mengenai salah satu produk atau berbagai macam produk ini, nah setelah adanya program edukasi based farming ini mudah-mudahan semakin terbuka. Karena inilah strategi ya di akhir mungkin ya, di akhir pandemik ini, Zoom meeting ini masih tetap efektif di dalam mengedukasi para mitra ya, karena memang itu tadi ya, ada 1.000 partisipan, nah itu bisa diundang untuk para mitra dan calon mitra, tetapi intinya harus didampingi, gitu ya. Nah kemudian seperti materi kemarin ya, yang kemarin belum gabung, nah saya ceritakan lagi bahwa Sustainable Agriculture Development itu insya Allah nanti akan identik dengan PTPS. Nah ini setelah tahun 90 digaungkan, sekarang sudah tidak ada lagi perusahaan yang memang betul-betul ingin mengedepankan pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Nah, sebetulnya pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia itu seperti apa sih? Itu tadi. Jadi, kalau tidak ada yang menggerakki atau yang memotori ya, yang namanya pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia ini sudah dipastikan bahwa pertanian untuk saat ini ya, kemudian dan masa yang akan datang itu sudah dipastikan banyaknya kerusakan dari aktivitas budidaya pertanian tersebut. Dari mana intinya? Makanya di dalam konsep Sustainable Agriculture Development itu tidak akan lepas daripada konsep LEISA yang pertama itu ya, yang utama ya. Jadi LEISA itu adalah Low External Input Sustainable Agriculture. Nah, Low External Input itu apa? Jadi para petani ini kita arahkan untuk menekan biaya produksi sekecil-kecilnya, menekan input pengeluaran berupa biaya produksi, berupa pengadaan pupuk kimia sintetis dan pestisida kimia anorganik sekecil-kecil, bahkan sama sekali tidak pakai. Jika ingin disebut bahwa di Indonesia ini masih ada yang menggerakki atau yang memotori pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Dan ini insya Allah akan semakin identik. Maka setiap saya seminar di daerah, baik di Kalimantan, ya, kemudian di Aceh,
di Bali, ya, kemudian di berbagai daerah ya. Intinya itu ternyata yang paling utama ya, yang paling utama itu bisa apa namanya, identik dengan sustainable itu akan saya bawa terus. Ya. Bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia ini memang betul-betul syarat utama jika ingin pertanian ini berlanjut terus di Indonesia. Ya. Nah, maka di sini kita harus awasi ya satu pemahaman. Ya. Satu pemahaman bahwa pertanian di Indonesia tetap harus berlanjut dengan mengedepankan konsep LEISA tadi. Low External Input Sustainable Agriculture. Jadi low external input itu adalah kita akan menekan, bahkan tidak menggunakan sama sekali input pengeluaran berupa penggunaan kimia sintetis dan pestisida kimia anorganik. Nah, itu cirinya yang menggerakkan Sustainable Agriculture Development. Dan ini sudah berjalan ya, sudah berjalan. Nah, kalau perlu diceritakan, bolehlah. Bapak dan Ibu semua, kalau berbicara masalah tentang kecerdasan, tetap ya, yang namanya Allah sudah memberikan kecerdasan di atas rata-rata ya, yaitu kalau menurut konsep ilahiyah itu orang-orang Israel, Bani Israel. Bani Israel ini diberikan kecerdasan lebih oleh Allah sehingga di dalam menata segala sesuatunya pun berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, cuman karena tadi ya, karena memang ada sifat pembangkangnya dan lain-lain, maka di situ janji Allah tidak akan lagi mengangkat seorang rasul di kalangan Bani Israel. Tapi bisa yang kita bisa ambil pelajarannya bahwa Bani Israel ini ya, yang kita simpulkan adalah ranking pertama dunia di bidang pertanian. Bayangkan negeri tandus ya, kemudian bisa menanam gedong gincu di bawah gedung ya, yang 40 meter ke bawah di permukaan tanah ya. Kemudian bisa dijual ke Thailand, dari Thailand masuk ke Indonesia dimakan oleh orang Indonesia. Itulah strategi mereka. Dan jeruk terlezat di dunia adalah jeruk Haifa, ibu kota Israel. Nah, kenapa bisa terenak? Nah, inilah sebuah tadi ya, sebuah pemikiran. Makanya di sini jika kita kita ingin memahami seperti apa sih pertanian negara maju. Nah, jadi kalau perlu diketahui, Indonesia ini masih kategori 55152. Ranking pertanian di dunia itu masih 55152. Yang masih ribut urusan pengadaan pupuk. Ya, kalau negara lain sudah diproteksi oleh negara. Bahkan para researchers, peneliti, ya kalau di sini LIPI-nya dan lain-lainnya itu kehidupannya dijamin oleh negara. Karena itulah aset sebuah negara. Nah, ya mohon maaf nih agak nyinggung sedikit nih. Kalau di Indonesia ada penemu saja di bidang pertanian yang bisa katakanlah meningkatkan hasil, itu malah ditangkap. Nah, inilah faktanya. Maka di sini jadi kita itu harus seperti apa gitu kan? Ya paling tidak dengan konsep dari PTBS ini paling tidak kita arahkan bahwa potret pertanian Indonesia ini tetap harus betul-betul bisa mengundang keberkahan ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu konsep LEISA tadi, Low External Input Sustainable Agriculture Development. Jadi intinya kita ingin menekan penggunaan kimia sintetis dan pestisida kimia organik sekecil-kecil bahkan tidak pakai sama sekali. Itulah konsep Sustainable Agriculture Development dengan brandingnya adalah eco farming. Kemudian saya ungkap lagi eco farming itu apa? Berbicara masalah eco berarti berbicara masalah tentang keramah lingkungan. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendengar ekologi berarti itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Nah, berbicara farming berarti berbicara tentang proses penyediaan ketersediaan pangan mulai dari pertanian bercocok tanam. Jadi farming ini didefinisikan bukan hanya pertanian. Nah, makanya tadi disebut ada pertanian bercocok tanam, ada peternakan, ada perikanan, ada perkebunan, ada kehutanan yang hubungannya dengan penyediaan hajat hidup manusia itu sebenarnya farming ya, dengan mengedepankan konsep pertanian sehat dan ramah lingkungan. Itulah brandnya eco farming yang memang inilah sebuah doa ya. Jadi semua produk di PTBS, produk pertanian itu namanya eco farming gitu ya. Nah, maka di sini brand eco farming ini adalah sebuah doa ya. Jadi paling tidak harus tahu artinya apa ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini kemarin sudah dikenalkan, ini yang 13 parameter juga sudah disampaikan ya. Insya Allah nantilah per 2 hari kita ulas lagi supaya tidak lupa ya, karena kemarin baru disampaikan yang 13 parameter ini. Nah, ini yang utama,
Berbicara masalah produk fotosintesa atau produk pertanian di PTBS yang lainnya, tidak akan lepas dari proses fotosintesis yang ada pada tumbuhan atau tanaman yang memiliki zat hijau daun. Fotosintesis adalah terdiri dari dua kata, ya. Pertama, foto adalah cahaya, sintesis adalah pembuatan. Jadi fotosintesis ini didefinisikan adalah proses pembuatan, ya, pembuatan cadangan makanan yang disimpan di biji, bulir, umbi dan buah yang dilaksanakan, ya, atau ya boleh waktu tertentu, ya, yang dilaksanakan pada jam-jam tertentu, yaitu jam 6 sampai jam 9.30 atau maksimal jam 10 ketika itu stomata mulai terbuka, ya. Tapi khusus pada tanaman dan tumbuhan yang memiliki zat hijau daun, karena proses fotosintesis ini terjadi pada klorofil zat hijau daun. Jadi tanaman atau tumbuhan atau kingdom plantea atau kingdom kerajaan besar tumbuh-tumbuhan yang tidak memiliki zat hijau daun itu tidak bisa melaksanakan proses fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis ini sebetulnya apa yang terjadi? Ya, dari proses fotosintesis ini, ya, ketika jam 6 sampai jam, nah ini saya ulang lagi nih, ya, supaya tidak lupa, ya, tidak lupa. Jadi di dalam jam psikologis tanaman ini ada 4 jam psikologis tanaman. Jam 19.30 sampai jam 4.30 di situ tanaman tidur. Jangan dipanen, jangan dipupuk, ya, biarkan tanaman itu tidur, ya. Dan di situ hanya ada pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Metabolisme pun berhenti, ya. Nah, kemudian dari jam 4.30 sampai jam 9.30 di situ persiapan fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu sebetulnya apa? Konsepnya cuma ini saja, gampang, ya. Jadi meristem perakaran itu akan menyerap air dan nutrisi yang ada pada tanah, ya. Air dan nutrisi yang ada pada tanah, ya, itu akan masuk ke dalam jaringan melalui gerakan intersepsi akar, gerakan massa dan difusi, ya. Jadi ada 3 masuknya air ke dalam meristem perakaran. Makanya di sini ada water, ya, H2O, ya. Kemudian masuk, nah itu dalam meristem perakaran. Kemudian yang kedua, karbon dioksida, CO2. Nah, ini CO2 ini biasanya berupa panas, ya. Berupa panas dari makhluk hidup dan lain-lain. Karena kalau CO saja, gas CO saja itu yang sering kita dulu edukasi masalah eco-racing dulu, ya. Karbon monoksida itu racun itu. Nah, ini karbon dioksida yang dari dari respirasi makhluk hidup, terutama dari manusia dan hewan, ya. Nah, itu akan masuk ke dalam stomata mulut daun. Jadi dalam waktu bersamaan, ketika panjang gelombang tertentu cahaya matahari itu sudah mulai hangat-hangat, ya. Nah, di situ sinar matahari bisa mengaktifkan vitamin D yang ada pada manusia, yang ada pada hewan, dan begitu pula yang ada pada tumbuhan, ya. Nah, maka di sini jam-jam fotosintesis tersebut dari jam 6 sampai jam 9.30, ya. Di situ dengan tanpa komando siapapun, bahwa setiap tanaman tumbuhan yang memiliki zat hijau daun akan melaksanakan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari tadi panjang gelombang tertentu, ya. Jadi fotosintesis itu tidak semuanya sendiri, ya. Nah, maka di sini waktu terbaik untuk pemupukan itu adalah jam tadi, ya, jam 6, katakanlah jam 4.30 kan masih gelap, ya. Jam 6 sampai jam 9.30 atau maksimal jam 10 pagi. Baik itu yang ditabur, baik itu yang disemprot ke stomata mulut daun, itu adalah waktu terbaik untuk pemupukan. Nah, kemudian dari hasil fotosintesis ini, apa yang dihasilkan, ya? Nah, ini bisa dilihat apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis, ya. Nah, yang dihasilkan dari proses fotosintesis ini, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ya alhamdulillah semenjak saya ditugaskan sebagai tim konsultan base farming, ya sekarang sudah tidak ada lagi membentur-benturkan urusan organik dan kimia, ya. Jadi itu yang membentur-benturkan urusan organik dan kimia ini memang belum paham ilmunya, akhirnya meracuni seluruh mitra yang lain karena ada kepentingan. Nah, padahal proses kimiawi di alam semesta ini, termasuk di dalam proses biokimia yang ada pada tubuh manusia, itu jangan lepas dari proses kimia. Bahkan proses fotosintesis pun disebutnya reaksi kimia fotosintesis. 6 CO2 plus 12 H2O ditambah sunlight tadi, ya, cahaya panjang gelombang tertentu, maka persamaannya akan menghasilkan C6H12O6 berupa pati atau karbohidrat, ya. Kemudian 6O2 berupa oksigen dan 6H2O berupa uap air. Ini adalah proses fotosintesis, ya. Maka di sini
tahapan dari proses fotosintesis tersebut, air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh silem. Pembuluh bagian tengah itu namanya silem. Nah, itu di bawah komando siapa? Nah, ternyata komando di dalam tumbuhan atau tanaman itu adalah jantungnya tanaman itu adalah daun. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin melihat nanam padi, nanam jagung, nanam semangka, melon, kalau daunnya sudah rusak di awal, di fase vegetatif, jangan berharap kita bisa menghasilkan padi yang bisa menghasilkan di atas 10 ton, jagung yang bisa menghasilkan 1 kilo, 2 atau 3, ya. Kemudian untuk di komunitas melon bisa menghasilkan semangka 6 kilo, kalau daunnya rusak itu mustahil. Maka daun ini harus dipelihara. Karena daun ini adalah dapurnya, dapur pacu tanaman, ya. Jadi masuknya air melalui 3 tahapan tadi yang disebut dengan gerakan massa, intersepsi akar, dan difusi, itu ternyata komando pada jantungnya tanaman, yaitu daun. Ya. Nah, dan dibantu dengan cahaya matahari tadi. Itu dengan sendirinya akan berproses seperti itu. Nah, kemudian karbon dioksida dari udara itu akan diserap oleh stomata mulut daun, bagian bawah daun, ya. Kemudian cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimiawi, memproduksi glukosa atau gula atau C6H12O6 tadi. Nah, artinya ini semua, setiap tanaman, tumbuhan yang memiliki jati hijau daun itu akan melaksanakan proses fotosintesis. Tujuannya untuk apa? Hasil fotosintesis ini kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Bisa digunakan untuk respirasi bernapas, karena tanaman pun bernapas, ya. Katakanlah bisa mengeluarkan oksigen dan menyerap dari CO2, ya. Itu yang disebut respirasi pada tanaman atau tumbuhan. Kemudian untuk berkembang biak, nah, kemudian untuk tumbuh, dan sisanya akan disimpan di biji, bulir, umbi, dan buah. Itu proses fotosintesis menurut kajian-kajian ilmiah, insya Allah ini tidak akan salah. Karena memang alhamdulillah proses materi fotosintesis ini dulu waktu saya SD malah lebih lengkap, ya. SMP kalau nggak salah, ya, itu ada praktikum di lab. Nah, dulu tanaman yang dipakai itu tanaman pacar air, ya. Nah, kemudian disimpan di dalam gelas ukur, ya, gelas ukur yang 1 liter. Kemudian si medianya itu dikasih ontan, media airnya dikasih ontan, kemudian disorot oleh lampu pijar, ya, lampu bohlam. Nah, kemudian di situ nanti akan muncul apa namanya tadi, ya, diserapnya, karena ada cahaya tadi, si cairan ontan ini akan masuk dan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh tanaman pacar air tadi. Dan kemudian di situ di dalam air akan menghasilkan gelembung oksigen. Nah, itulah dari apa namanya? Dari praktikum SMP, kemudian saya simpulkan dengan kuliah dan lain. Oh, ternyata kesimpulannya, jika di alam semesta ini sudah tidak ada tumbuhan dan tanaman, ya, baik itu kebakaran dan lain-lain, itu sudah dipastikan bahwa ketersediaan oksigen itu dipastikan sudah tidak akan tersedia lagi. Maka ada ketika dulu Rasulullah di Yastrib, di Madinah, ada beberapa seorang sahabat yang tidak paham, ya, yang mematikan tanaman tanpa ada izin, ada perintah, itu hukuman cukup berat. Karena apa? Bapak dan Ibu yang menanam sekarang, yang punya lahan di pekarangan dan lain, itu sama dengan bagian daripada sunnah, ya, karena kita menebar oksigen. Jadi selain daripada proses fotosintesis ini menghasilkan biji, bulir, umbi, dan buah, ya, kita pun sama-sama akan menikmati oksigen dari proses fotosintesis tersebut, ya. Maka yang punya lahan ditanami tanaman yang memang betul-betul bisa menghasilkan untuk kita sebagai petaninya, juga kita pun bisa bersedekah oksigen segar, yaitulah suatu pekerjaan yang mulia. Nah, maka di sini dari proses fotosintesis ini, ya, itu akan menghasilkan C6H12O6 berupa pati yang disimpan di biji, bulir, umbi, dan buah. Kemudian tanaman pun akan melepaskan oksigen untuk kehidupan manusia dan hewan, ya. Nah, disitulah proses fotosintesisnya ternyata bukan hanya bisa meningkatkan produktivitas hasil, ya, atau bisa menyediakan makanan, misalkan dari proses fotosintesis singkong disimpan di umbi, kemudian padi disimpan di bulir atau bijinya. Nah, ini tanaman tomat disimpan di tomatnya. Itu betul, ya, untuk ketersediaan pangan untuk manusia. Tapi yang lebih dahsyat lagi adalah air yang ada dalam tanah ini itu akan dikembalikan lagi ke atmosfer, ya, untuk nantinya dikembalikan lagi untuk
di beberapa negara, terutama di Indonesia tropis ini kan ada 2 musim ya, musim hujan dan musim kemarau. Nah itu ternyata itulah proses yang dinamakan dari proses fotosintesis. Maka kebayang kalau sudah tidak ada lagi tumbuhan dari kebakaran misalkan, kemudian ya itulah dunia ini merasa pengap. Nah, maka di sini kita pun sedikit demi sedikit insya Allah mulai paham lah ya, ternyata memang Allah menciptakan tumbuhan dan tanaman ini betul-betul bermanfaat untuk kehidupan manusia dan binatang atau hewan. Ya. Nah, apa hubungannya produk ini dengan produk fotosintesa? Di dalam produk fotosintesa itu ada teknologi tepat guna yang salah satunya adalah berupa fotosintesa bakteria di dalamnya yang bisa memacu proses fotosintesis itu 3-5 kali lebih cepat. Maka di situ akan meningkatkan hasil daripada biji bumi dan buah, oksigen pun akan dioptimalkan untuk disebarkan ya. Kemudian dari PSB tadi, fotosintesa bakteri tersebut, pastikan tanaman yang kita tanam ini pasti akan ada bedanya dengan tanaman yang tidak diaplikasikan fotosintesa. Karena di dalamnya ada teknologi tepat guna. Nah, nanti akan kita bahas secara detailnya ya. Kemudian nah ini gambaran di tanaman stroberi yang melangsungkan proses fotosintesis. Ya, tetap water and mineral, air dan mineral itu akan masuk ke dalam meristem perakaran ya, melalui gerak 3 tadi, gerakan intersepsi akar, gerakan massa dan difusi masuk ke dalam. Nah, itu dengan komandonya jantungnya tanaman adalah daun. Nah, setelah itu akan dipompa oleh jantung, akan naik ya, setelah naik nanti di dalam klorofil jati hijau daun di situ akan melaksanakan proses fotosintesis. Kemudian di sini karbon dioksida pun akan diserap melalui stomata mulut daun. Ya. Kemudian di situ setelah fotosintesis ini selesai, ya, maka di situ akan diedarkan di seluruh tubuh. Ya. Kemudian energi yang tersimpan itu akan dibuat untuk respirasi, untuk berkembang biak, ya, perbanyakan anakan dan lain-lain dari proses fotosintesis tersebut. Dan ujung akhirnya akan menghasilkan apa yang disebut dengan tadi ya, berupa C6H12O6 atau berupa glukosa dan oksigen serta air. Nah, itu endingnya dalam proses fotosintesis. Nah, ini contoh pada proses fotosintesis pada tanaman stroberi. Straw itu adalah sedotan ya. Berry itu ya tadi ciri khas buah ya, buah berwarna merah. Nah, ini pun dulu pernah juga saya mendapatkan materi ini ya khusus tentang. Jadi batang stroberi ini kenapa disebut straw atau berupa sedotan? Karena memang dalamnya ada rongga yang seperti sedotan. Itulah stroberi ya. Nah, kemudian ini tidak akan kita bahas karena kalau dibahas pasti pusing. Apalagi yang basicnya bukan di pertanian ya. Apa itu anabolisme? Apa itu katabolisme? Nanti akan panjang. Makanya di sini dalam proses fotosintesis yang terjadi di klorofil jati hijau daun, kita tidak akan detilkan karena nantinya pusing sendiri ya. Apa itu reaksi terang, apa itu reaksi gelap, kemudian apa siklus Kelvin. Itu panjang. Dan yang paling utama yang saya sampaikan adalah manfaat atau dari hasil fotosintesis itu ternyata bisa memberikan manfaat untuk manusia dan hewan. Ya, itu yang utamanya. Nah, kemudian ya ini masuk ke dalam materi utama ya. Ada waktu beberapa menit lagi. Jadi di PT BES ada produk yang namanya produk fotosintesa. Nah, ini adalah kemasan lama ya. Meskipun di sini sudah ada izin Kementannya. Yang terbaru itu adalah 50 gram. 50 gram ya, 50 gram di dalam satu saset, satu produk value-nya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hasil dan kita sudah tidak lagi tergantung dengan pupuk kimia sintetis. Ya, makanya nanti untuk SOP-nya di base farming, di fotosintesa menurut produsen pun nanti ada dosis tertentu ya untuk tanaman pangan, palawija dan hortikultura. Nah, yang terbaru ini adalah 50 gram, satu kemasan, satu produk value harganya sama. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu order fotosintesa yang terbaru, itu kualitas ditingkatkan dan bobotnya itu 50 gram. Ya. Jadi untuk solusi peningkatan hasil pertanian dengan teknologi tepat guna, ya salah satunya adalah menggunakan produk eco-farming fotosintesa. Nah, kemudian jika masih ada yang berpolemik, kemudian bertanya, masih bingung urusan masalah perizinan, perlu saya sampaikan.
Jadi di Kementan ini, di lembaga yang berwenang yang mengeluarkan izin, itu ada 2 perizinan untuk pupuk atau nutrisi. Yang pertama adalah izin anorganik, yang kedua izin organik. Atau izin organik dulu, baru izin anorganik. Nah, fotosintesa ini dari produsen itu bukan suatu hal yang terbaru, main-main di pupuk, memproduksi pupuk. Karena produk ini betul-betul memang terutama Photoshop ini ya, itu sudah dikaji, ada uji efektivitasnya pada brokoli dan lain-lain ya. Intinya, ini produk ingin menggantikan NPK anorganik ya, dengan mengajukan izinnya yang dipakai adalah izin anorganik. Nah, jadi kalau izin organik kemarin disampaikan kandungan NPK-nya tidak boleh lebih dari 5%. Nah, itu pun kita harus mencari sumbernya dari mana supaya untuk mempertahankan kualitas organik kita gitu. Nah, kalau ini izinnya anorganik, ya tujuannya apa? Tujuannya kandungan NPK-nya supaya tidak dibatasi. Nah, yang terakhir itu terbaru dengan paraden 10-10-10 NPK-nya. 10 nitrogen, 10% fosfor, dan 10% kalium ya, atau 10% berupa senyawa nitrat ya, nitrogen organik, kemudian P2O5 dan K2O. Itu 10%, 10%, 10%. Nah, izinnya anorganik supaya tidak dibatasi. Pertanyaan sekarang, Pak, itu izin anorganik emang bahannya anorganik atau organik? Saya sampaikan dulu. Organik itu atau material organik adalah material yang berasal dari makhluk hidup. Tadinya, ya, bangkai hewan, binatang itu masuk organik. Serasah tanaman, jerami yang dikembalikan ke sawah itu material organik semua. Nah, emang yang anorganik apa? Yang anorganik salah satunya itu dolomit, kalsium, magnesium karbonat, itu bukan organik. Itu dari batu ya, batu kapur ya, yang mengandung unsur kalsium, CaO, MgO atau magnesium juga, karbonat ya, CaMgCO3 2 kali. Nah, artinya fotosintesa ini diajukan melalui perizinan yang disebut anorganik. Nah, yang jadi pertanyaan mitra, Pak, itu kandungannya organik atau anorganik? Nah, perlu saya sampaikan, kandungannya itu adalah organik. Nah, pertanyaannya, apakah tidak dipermasalahkan oleh Kementan? Izinnya organik, kandungannya justru didukung oleh Kementan. Ya, kenapa didukung? Ya karena bagaimanapun Kementan itu punya hati juga. Ya, punya hati atau lembaga yang berwenang itu bahwa pertanian Indonesia ini betul-betul harus memang didominasi oleh pupuk-pupuk yang seperti ini, kandungan. Nah, adapun dari regulasi izinnya organik, supaya kandungan NPK-nya tidak dibatasi. Apa buktinya bawang itu bahan organik? Dari misalkan dari kandungan fotosintesa. Nah, itu bisa dibuktikan silahkan. Jadi sebelum saya mengedukasi produk ini pun, Pak Raden sebagai formulatornya, beliau gerilya datang ke daerah sampai 100 titik di setiap daerah, pasti akan mencoba dan meminum apa itu disebut fotosintesa, itu larutan fotosintesa. Nah, saya penasaran ketika ngisi di berbagai provinsi, saya coba, ternyata alhamdulillah tidak ada reaksi apa-apa dalam perut. Nah, ini menandakan bahan tersebut adalah betul-betul bahan-bahan yang ramah lingkungan dan betul-betul organik. Hanya izinnya saja, ya. Nah, kemudian apa buktinya bahwa ini organik? Ya tadi sudah diminum dan ini bisa direkomendasikan untuk ternak. Ya, untuk ternak dari Paraden sendiri satu saset itu bisa untuk 300 liter air. Bisa dikombor melalui komboran sapi ya untuk dominansia besar ya yang sedang berupa kambing domba dan kambing domba, kemudian kuda, kelinci, itu kan ternak dominansia, itu tidak masalah. Nah, makanya ketika saya ini coba-coba, cuman ada teguran dari produsen, Pak Wan jangan terlalu sering. Oh, kenapa Pak? Itu mahal produknya. Ya artinya ini peruntukan bukan untuk manusia, tapi saya sudah pernah mencoba di beberapa titik, bahkan videonya pun beredar mungkin ya, dan tidak ada masalah apa-apa dalam perut. Inilah strategi-strategi yang dibangun, dan di sini tidak dari tim based farming tidak ada hubungannya dengan membentuk-bentukan keunggulan produk satu dan yang lain. Cuman saya di sini tugasnya adalah memberikan pencerahan berupa produk masing-masing ini, nanti para mitra lah yang menentukan. Oh, saya lebih nyaman dengan eco farming original. Tidak masalah untuk produk PTBS juga. Oh, Pak, saya dengan fotosintesa saya lebih punya pengalaman. Ya silahkan. Yang penting semua mitra PTBS mengedukasi para petani belanjanya di PTBS. Ya, karena dia hanya di PTBS yang bisa memberikan
pengeluaran berupa pembelian sarana produksi kedelai berupa pupuk bisa diganti dengan peluang bisnis. Itu kuncinya. Ya, makanya di sini tidak ada lagi yang diperdebat. Jadi alhamdulillah setelah saya jadi tim based farming ini sudah tidak ada lagi yang membentur-benturkan urusan organik dan anorganik atau kimia. Itu bahasanya kan lebih parah. Organik dan kimia, coba bayangkan. Ini kan organik, itu kan kimia. Nah, padahal semuanya ini di alam semesta tadi sudah saya ceritakan tidak akan lepas dari proses kimia. Kita makan garam aja itu kimia, kita menghirup oksigen saja kimia. Ada yang mati nggak kira-kira menghirup oksigen? Yang bukan kimia yang itu, tapi kimia sintetis kan ini. Seperti kandungan nitrogen pada urea, ya. Di situ tertera 46%. Ada bioret, ada moisture, dan sisanya itu apa yang sekitar 40, sekian. Nah, itu ternyata kalau dihitung-hitung, ternyata ada senyawa yang disebut senyawa amonia. Dan itu sudah dipakai oleh beberapa negara untuk senjata perang dunia kedua, untuk senjata kimia yang mematikan. Itu ada pada bulir urea. Itu yang harus kita perangi sama-sama, bukan sama produk PTBS. Nah, inilah gambarannya ya. Jadi dia tidak dicantumkan secara keseluruhan, tapi intinya pencerahannya seperti itu. Ya. Kemudian perlu disampaikan lagi ya mengenai produk. Ya. Jadi sebetulnya kandungan di dalam fotosintesa itu apa? Itu adalah pupuk dengan teknologi tepat guna mengandung 36 unsur hara dan mineral di dalamnya mampu menciptakan proses fotosintesis secara mandiri. Nah, ini munculnya materi dan pengembangan mengenai PSB materi fotosintesa bakteri ini karena memang ada di situ di dalamnya mampu menciptakan proses fotosintesis secara mandiri. Nah, ternyata di dalamnya ada fotosintesa bakteria. Nanti fotosintesa bakteria itu apa? Nah, ternyata fotosintesa bakteria itu bisa sebagai bakteri untuk membantu proses mempercepat fotosintesis karena bisa menyerap cahaya matahari tertentu, pigmen karena mengandung pigmen tertentu, dan di situ tanaman pun akan lebih di dalam memproses fotosintesis tersebut ya 3 sampai 5 kali jauh lebih cepat dan lebih berbeda dengan yang tadi aplikasi fotosintesa. Nah, kemudian dibutuhkan tanaman, zat yang dibutuhkan tanaman bisa mengubah zat yang dibutuhkan tanaman dengan. Nah, ini sama. Jadi setelah saya koordinasi kemarin ya alhamdulillah ada kunjungan Pak Raden ke rumah, kita berdiskusi panjang mengenai masalah edukasi dan lain-lain. Ternyata kandungan yang ada pada PSR itu sama juga hampir sama dengan fotosintesa. Jadi ada pembenah lahannya. Makanya di dalam PSR, di dalam fotosintesa itu ada teknologi yang memang betul-betul bisa merubah kandungan nutrisi ya berupa residu tadi bisa dirubah menjadi nutrisi. Kemudian di sini mengandung humic acid, pembenah tanah, asam amino, fitohormon ya. Fitohormon ini biasanya aktivitas daripada cendawan yang bisa menghasilkan gibberellin, auksin, dan sitokin yang merupakan hormon pemacu pertumbuhan. Nah, ini yang ada pada fotosintesa, semuanya sudah lengkap, nutrisi lengkap, dengan keunggulan teknologi solubility-nya itu mudah, atau tingkat larutannya 100% larut dalam air. Nah, kemudian mengandung 30 unsur hara, ini keunggulannya, tidak perlu tambahan apapun, tidak perlu difermentasi, tidak perlu tambahan lain-lain, mengandung humic acid dan mikropemelahan, dapat menaikkan pH 1-2 digit, satu saset di dalam 60 liter air. Nah, kalau yang satu saset terbaru yang 50 gram, itu di sekitar 80-85 atau 80 di sekitar 80 liter air ya. Jadi kita satuannya langsung volume saja, satu saset di dalam 60 liter air atau satu saset di dalam 70 atau 80 liter air. Nah, itu dosis idealnya. Kemudian yang poin ini belum saya hapus. Nah, ternyata pelarutan fresh itu jauh lebih bagus dibanding dibiarkan bermalam-malam, itu kualitas akan berubah. Maka yang poin 2 terakhir ini, biang fresh atau pelarutan fresh ya, pelarutan itu jadi gini ya. Jadi kita ini di eco farming original, di fotosintesa, dan lain-lain akan menghilangkan istilah biang. Karena biang itu identik pasti dengan bermalam-malam di dalam botol dan menjadi larutan. Nah, itu ternyata ada beberapa proses yang bisa menyebabkan tadi ya, kalau misalkan fermentasinya tidak sempurna, itu akan menyebabkan menurunnya kualitas daripada produk di PTBS. Maka istilahnya nanti yang poin kedua terakhir ini, pelarutan fresh itu jauh lebih baik gitu ya. Jadi intinya tidak boleh ada larutan yang bermalam di atas 24 jam.
ya. Kemudian tidak ada masa kadaluarsa, keunggulannya ya. Kemudian ini fotosintesa bakteria sudah lengkap semua ya. Jadi di dalam ekofarming fotosintesa ini mengandung fotosintesa bakteria. Jadi ketika cahaya redup dan lain-lain, tetap fotosintesa bakteria ini bisa membantu proses fotosintesis pada tanaman yang diaplikasikan di jam-jam fotosintesis. Ya, ini banyak kalau ceritakan panjang. Humic acid pun bisa memperbaiki sifat fisik, kimia, biologi dan tanah. Ya. Fisik, kimia dan biologi tanah. Nah ini ada pada humic acid. Nah, ini semua ada di buku Farming Guidebook ya. Farming Guidebook ini sudah ya itu tadi ya. Setiap saya ada kerja meeting saya promosikan. Jadi saya di sini tidak berbisnis di buku ya. Cuman yang pasti kita pun dari tim regional ya, kita beli juga ke PTBS ya, dari yang join FO terutama dapat buku. Nah, itu di buku nanti ada 200. Nah, kita lepas dengan harga yang sama di PTBS. Adapun di tempat lain jauh lebih mahal ya wajar karena apa? Karena tadi ada biaya ongkos kirim. Nah, kalau di ini kan dekat saja di Bandung ya. Kemudian buku itu kita distribusikan ya. Jadi di sini perlu disampaikan saya tidak ada kepentingan jualan bisnis di sini, bahkan harganya pun sama dengan di PTBS. Karena tadi di kantor regional itu stok kan banyak ya. Daripada sekarang nganggur dan akses untuk membeli misalkan melalui jaringan agak susah, kemudian apalagi datang ke Bandung pun susah, ke lantai 3 bagian merchandise, nah kita sediakan. Yang penting keilmuan ini nyampai. Nah, kemudian sifat kimia, fisika, ya, nah ini biologi, nah ini bisa memperbaiki dan meningkatkan mikroorganisme dalam tanah dalam proses humification. Nah ini panjang lah kalau saya ceritakan ya. Nah kemudian cara aplikasinya, nah ini karena masih materi lama ya, jadi kita harus tahu bobot per volume. Bobot per volume yaitu adalah berat dari para fotosintesa ini yang akan diencerkan di dalam berapa liter air. Ya, Pak, kalau istilah 4 tangki boleh nggak? Boleh, silahkan. Cuman tangkinya harus dari definitif dulu. Jadi jangan sampai 4 tangki, nah ternyata pakai tangki 5 liter. Karena satu tangki ada yang 5 liter juga. Nah ini kan multitafsir, maka kita ambil 60-80 itu di angka rata-rata 70. Kalau untuk menaikkan pH itu kita ambil di 60 liter. Ya, satu saset. Atau 35 gram. Kalau untuk yang 50 gram itu bisa 80-85 atau 70 dan 80 lah. Yang penting itu bisa meningkatkan kualitas dosis terutama. Kemudian 1 hektar butuh 10-12 saset. Nah ini yang terbaru nanti kalau kita ingin menggunakan produk fotosintesa full tanpa pupuk kimia sintetis itu di buku Best Farming terbaru itu di 16 saset. Ya. Tapi tetap hitung-hitungannya jauh lebih murah nanti. Kemudian semprotnya ke stomata dari bawah ke daun, perhatikan pH tanah sebelumnya ya. Begitu pula di dalam pengaplikasian pH air yang digunakan, air semprot, itu minimal pH itu harus 6 dan 7,2 maksimal ya. Nah, maka di sini pH itu sangat menentukan, terutama pH air harus punya alatnya, pH tanah harus punya alat. Kemudian menaikkan pH dengan fotosintesa itu butuh 4 sampai dengan 6 saset ya untuk menaikkan 1-2 digit pH. Ini khusus yang kita naikkan di sekitar perakaran ya, pangkal pohon di sawit ya, di pohon durian itu berupa pohon. Kalau berupa sawah berupa hamparan, saya rekomendasikan menggunakan dolomit saja. Kalau misalkan pH-nya terlalu asam di 5, nah untuk menaikkan jadi 1 digit untuk 6 itu paling tidak 1 ton. Kalau secara kajian itu dibutuhkan 366 ton sebetulnya ya. 366 ton berarti per meter persegi 366 gram. Satu genggam ditabur di 1 meter persegi. Itu untuk konversi ke lahan-lahan yang berupa hamparan. Nah kemudian dari kusen yang kita pakai sekarang adalah saset yang di kolom nomor 4 untuk komunitas tanaman pangan palawija dan horti yang berumur 60 sampai 110 hari. Jadi kita nanti pakai aplikasi ini dibutuhkan untuk fotosintesa per hektar. Nah, kalau di SOP Best Farming 444 ini nanti didampingi dengan agen hayati ya. Jadi supaya sekali jalan 4 saset fotosintesa dimasukkan ke dalam 1 liter pelarut air biasa, kemudian 1 box EcoPlant Protector masuk ke dalam 1 liter air. Nah, nanti masing-masing diambil 100 mili, fotosintesa 100 mili larutannya tadi, kemudian masuk ke dalam tangki 14 liter, khusus 14 liter ya, diaplikasikan. Jadi 1 liter masing-masing 1 liter ini akan dibuat menjadi 10 tangki ya.
Nah, itu bisa dicampurkan secara kombinasi. Nah, maka di sini kita tidak merubah apa yang direkomendasikan oleh produsen untuk aplikasi ini. Cuma supaya lebih efektif, kita sarankan menggunakan SOP based farming. Ya, jadi di based farming ini sama sekali tidak mengurangi dosis daripada penggunaan fotosintesa yang direkomendasikan oleh produsen. Pak, kenapa eco farming kok tidak diikutkan diaplikasikan ke daun? Ya tadi, ya. Jadi eco farming original itu berdiri sendiri dan punya SOP tersendiri gitu ya. Nah, adapun di base farming, saya arahkan untuk membenah lahan saja di 2 tub saja per hektar. Makanya nanti kalau ada Bapak dan Ibu yang bertanya, Pak, saya minta SOP untuk padi. Nah, biasanya kalau yang Japri, saya balik tanya, mau SOP eco farming original atau base farming? Boleh Pak, dua-duanya ya, saya kasih. Nah, itu jadi pilihan nanti ya. Nah, kemudian ini SOP standar operating prosedur untuk tahapan pengolahan lahan, land clearing, pembajakan lahan, penaburan material organik kalau ada ya, penaburan dolomit kalau pH-nya belum sesuai, kemudian H-5 aplikasi agen hayati, 1 box per hektar, pembuatan bedengan atau sawah siap tanam, nah H-5 aplikasi co-farming original 2 per hektar, 0 hari setelah tanam, penanaman. Nah, ini SOP untuk komoditas tanaman pangan, palawija dan hortikultura ya, yang sifatnya ada pengolahan sempurna. Kalau untuk di lubang beda lagi nanti. Untuk di lubang tanam ada SOP lagi. Nah, seperti ini. Yang di lubang tanam ini ya. Jadi Bapak dan Ibu yang baru mau nanam durian, musangking, mau nanam pepaya, yang penting dipelajari ini adalah jarak tanamnya. Ya, jadi jangan sampai jarak tanam pepaya dipakai untuk durian musangking, itu pasti gagal total, nggak bakal berbuah. Ya. Nah, kemudian di sini ada lagi pembuatan media tanam yang direkomendasikan kokopit yang 30% bagian bawah, pupuk kandang yang pertengahan yang sudah matang, kemudian tanah topsoil 30% berikutnya, kemudian subsoil 10% untuk menutupi permukaan media tanam tadi. Nah, ini setelah karena ini tahapan berlaku untuk 1 tahun ya, untuk tanaman perennial berbuah tahunan baik durian, manggis, rambutan, mangga, bahkan aplikasi PSR-nya pun diaplikasikan setelah umur 6 sampai 12 bulan. Ya, 1 saset untuk 5 pohon, bisa dikocor jadi pas rilis, bisa dipendam sebagai slow release ya supaya responnya lambat. Itu bisa dipilih. Cuma ketika ada pertanyaan, Pak, jeruk tanaman saya sudah menghasilkan. Pak, kopi bagaimana? Pak, jambu kristal bagaimana? Itu rekomendasinya tetap aplikasi 2 pekan sekali, agen hayati dan fotosintesa. Kemudian di situ selama 3 bulan ke depan untuk memacu pembungaan karena memang mengandung fitohormon yang ada pada fotosintesa. Kemudian PSR-nya itu 1 saset untuk 5 pohon. Dipendam 30 cm dari pangkal, kemudian tutup lagi nutrisi untuk 2 bulan ke depan. Jadi kita mainnya 2 pekanannya itu khusus untuk daun dan batang itu adalah fotosintesa dan agen hayati. Ini yang di SOP based farming. Ya. Kemudian ini SOP untuk 0 sampai 60 HST itu apa saja, ada bawang merah, ada timun, ada bayam, ada kangkung yang umurnya di bawah 60 hari, ini SOP-nya. Nah, yang terbaru masa perawatan tanaman ini untuk fotosintesanya dipakai menjadi 4 tub kalau nggak salah ya. Tapi yang aplikasi keduanya 2, 3, 4, 2, 3, 4 dan 5 itu tetap 2 tub, 2 ini ya, 2 saset. Nah, itu tujuannya untuk meningkatkan vegetatif ya supaya tidak kekurangan nutrisi ya, makanya ditingkatkan. Nah, yang terbaru nanti di buku Farming Guidebook ini, karena di sini ada tuntutan harus kita tidak lagi menggunakan pupuk kimia sintetis, maka di sini di masa H-5 masa pratanam ya, itu agen hayati 1 box per hektar, kemudian eco farming original 2 per hektar, aplikasi eco farming dan fotosintesa purna tumbuh itu 1 box EPP jadi 10 HST ya, dan 4 saset fotosintesa. Gimana caranya? 1 box EPP ini bisa diencerkan dalam 1000 ml air, 4 saset fotosintesa ini bisa diencerkan dalam 1000 ml air atau 1 liter. Nah, kocok secara homogen, ambil 100 ml fotosintesa larutan, ambil 100 ml larutan EPP, masukkan ke dalam tangki 14 liter air. Ya, supaya gampang pembagiannya. Jadi sama-sama volumenya 14 liter air. Nah, nanti akan didapatkan itu volume semprotnya ya. Volume semprotnya itu berarti berapa? 14 ya, sekitar 70 liter ya untuk sekali aplikasi ini ya. Atau ya 140 liter, maaf ya, 140 liter. Karena di dalam biang ini atau di dalam pelarutan ini semuanya dibagi 100 mili ya, jadi 140 liter. Nah, itu untuk diaplikasikan pada daun.
Ya, kemudian di 25 HST pun sama, 1 box EPP dan 41 fotosintesa. Ini cara pembuatan dosisnya bisa dipecah juga bisa, ataupun yang paling gampang adalah melalui pelarutan. Jadi 4 saset masuk ke 1 liter air, 1 box EPP masuk ke 1 liter air. Nah, masing-masing ambil 100 ml, ambil 100 ml, masukkan ke dalam tangki, 14 liter air, aplikasikan. Nah, totalnya nanti berarti ada 140 ya. 140 apa namanya? 140 liter volume semprot untuk mengcover 1 hektar. Ya. Nah, kemudian di dalam luasan 1 hektar itu diperlukan eco farming 2 tub, EcoPlant Protector 5 box, dan fotosintesa 16 saset. Nah, nanti ada hitung-hitung analisisnya tetap jauh lebih murah dibanding kita menggunakan kimia sintetis dan pestisida. Dan di sini EcoPlant Protector masuknya sebagai substitusi pengganti kimia sintetis saja ya. Pestisida kimia sintetis saja. Maka di sini bukan masuk kategori ke dalam pupuk ya. Jadi kalau mau dihitung 16 tambah 2 itu adalah 18 tub. Ya, tinggal dihitung harga repeat order atau harga apa, atau harga first order, karena kalau ini dibelanjakan itu pasti 2,1-nya itu bisa jadi join jadi mitra dulu. Nah, kemudian nanti harga berikutnya harga repeat order. Seperti itu ya. Jadi intinya ini adalah SOP dari base farming ya. Nah, ini yang hitungan lama ya, ternyata penggunaan pupuk kimia sintetis dan pestisida kimia anorganik ini di petani ini sangat luar biasa biayanya ya, sampai 13.175.000 satu periode penanaman dalam luasan 1 hektar. Dengan SOP base farming yang lama ini ya, belum ada revisi, tetap kalau di harga end user itu di 250.000 kali 2 tuh, 250.000 kali 12. Nah, ini yang terbaru ini 5.750 ya. Yang terbaru nanti di buku yang terbaru. Intinya jadi revisi ini tujuannya tadi untuk ketergantungan kita supaya tidak lagi menggunakan kimia sintetis ya. Nah, maka di sini Pak, bagaimana kalau menggunakan PSR? Bisa saja, tapi dikocor. Nah, kocor yang dosis terbaik itu ternyata di 15 liter ternyata ya. Adapun kalau mau diaplikasikan di 20 liter tidak masalah, 15 sampai 20 liter. Nah, kalau kita dulu diaplikasikan 28 itu saya sedang uji coba diaplikasikan ke jagung, ternyata responnya pun bagus juga ya, jangan terlalu pekat kalau ke jagung. Karena dosis pekat tadi 28 liter, satu saset PSR di dalam 28 liter air itu diaplikasikan ke daun tidak masalah, itu pengganti NPK anorganik ya. Tapi nanti kita dilihat dulu perkembangannya seperti apa setelah aplikasi ini. Karena alhamdulillah kemarin ada mitra juga yang sedang mendampingi perusahaan besar sedang menanam pisang Cavendish. Nah, kita berani bersaing SOP base farming dengan SOP daripada pupuk organik yang lain. Nah, ternyata yang punya kita jauh lebih dahsyat pertumbuhannya. Nah, ini sedang kita pantau terus, nanti insya Allah akan kita berbagi share ya mengenai pertumbuhan vegetatif pada pisang Cavendish ini. Ya, baik Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ya. Mudah-mudahan ada pencerahan juga produk saya ini ya, yang tadinya masih meraba-raba seperti apa. Ya, jadi semuanya disesuaikan dengan luasan lahan dan kita harus bisa pandai konversi lahan ya. Dan kita wajib memiliki buku tadi, buku farming guidebook tadi. Jadi jangan sampai kita melangkah ruhnya produk pertanian PTBS itu adanya di situ, bukan di brosur ya. Di situ semua adanya. Jadi setiap produk itu dijelaskan apa ini produk. Nah, kemudian nanti terakhir ada SOP base farming. Itu mau dipakai base farmingnya boleh, mau dipakai sesuai SOP dari produsen pun boleh, tidak masalah. Yang penting bagaimana caranya meningkatkan ini dan semua kita akomodir. Ternyata base farming ini bisa dikombinasi dengan semua produk yang ada di PTBS ya, terutama produk pertanian ini untuk setiap. Baik, Mas Budi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sepuluhkan dengan alhamdulillah. Silakan untuk selanjutnya dikawal untuk pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Wawan Rusman atas penyampaian materi dan waktunya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bapak Ibu sekalian, dengan tadi berarti berakhir pula penyampaian materi yang dari Bapak Wawan Rusman. Kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya bisa melalui kolom chat atau langsung bertanya lewat video yang kameranya on ya Bapak Ibu. Berhubung di kolom chat belum ada yang bertanya, pertanyaan yang masuk, kita pilih yang dari kamera atau yang dari videonya on.
Ada 15 partisipan, 17 partisipan yang raise hand. Kita pilih beberapa yang akan berkesempatan bertanya langsung dengan Bapak Wawan Usman. Baik, kita mulai saja dari ini yang resen ada Ibu Rubaidah ya, Ibu Rubaidah. Ya, sebentar Bu ya, kita unmute dulu. Banyak ibu-ibu yang resen malam hari ini Pak Wawan. Ya, silakan. Ya, di unmute Bu. Jika muncul notifikasi biru di layar Zoom, diklik Bu. Bu Rubaidah, di layar HP-nya atau di layar Zoom-nya. Saya sudah berikan permit atau izin untuk unmute. Ibu Rubaidah bisa dimonitor. Ya, Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini Pak berdomisili di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai. Kebetulan saya punya tanaman, ada durian, ada kelapa sawit, terus ada buah naga. Namun jumlahnya tidak begitu banyak Pak, sedikit-sedikit. Terus yang saya ingin pertanyakan ini terkait dengan buah naga. Karena saya punya buah naga mengalami busuk batang. Bagaimana mengatasinya dan kira-kira produk apa yang cocok diaplikasikan? Itu saja dulu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu. Mas Budi, ini kalau teks ini bisa dihilangkan nggak Mas Budi? Ini harus lewat perangkat laptop, saya kebetulan pakai HP, Oh, Pak. itu adanya di mana? Live transkrip apa di mana? Iya, transkrip itu, Pak. Di Ya. off itu. Jadi ternyata di hide subtitle ya? Iya, ya. Coba di Nah, off. ya. Ya udah hilang. Ini tadi ada permintaan dari mitra, mungkin bukan dari dalam negeri, akhirnya kan keluar terjemahan, tapi keliru terjemahannya ini. Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan bahasa Inggris yang benar gitu. Ya. Oh iya. Ya, ini sudah tidak ada. Baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, tadi pertanyaan Bu Rubaidah ya mengenai aplikasi untuk komoditas buah naga Bu ya. Buah naga Yap. yang banyak sekali terkena penyakit cacar. Yang paling utama, buah naga ini masuk ke dalam kategori tanaman sukulen. Sukulen itu dia itu daging batangnya, sebetulnya itu tuh modifikasi batang dan daun ya kalau di sukulen itu. Nah itu dari buah naga dari pohon buah naga ini dia tidak mempunyai kambium dan itu berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain. Ya. Kemudian kalau kondisi ekstrim itu paling gampang terkena. Ekstrim itu kalau panas sekali, lembab sekali. Itu paling gampang terkena cacar kalau bahasa petani yang ini ya. Nah, sebetulnya itu serangan cendawan dan bakteri yang bisa membuat busuk dan akhirnya menyebabkan ya itu tadi ada yang patah, ada yang busuk separuh dan lain-lain dan akhirnya terganggulah proses fotosintesis untuk menghasilkan buah naga tadi. Nah, rekomendasi saya khusus untuk tanaman sukulen ya, sukulen itu kaktus, buah naga, itu pohon buah naga itu masuk sukulen. Termasuk vanili juga nih, vanili hati-hati juga ya. Kalau mau mengaplikasikan khusus tanaman sukulen tadi, saya rekomendasikan gunakan fotosintesa saja. Nah, ada kalau mau pakai agen hayati itu kontaknya langsung ke media perakaran saja. Khusus spesial untuk tanaman sukulen. Ya, karena di dalam fotosintesa ini ada yang namanya mikroba dari jenis cendawan yang kalau misalkan kontak dengan cacar tadi itu akan diamankan si penyebab cendawan patogen tadi dan akhirnya medianya malah rusak nantinya.
Jadi saya rekomendasikan pengobatannya melalui media perakaran saja. Aplikasi fotosintesanya untuk recovery perbaikan selnya di batang itu ya, batang pohon buah naga, kemudian pengendalinya itu ada di perakaran. Ya, dosisnya sama saja, 1 saset dan 14 liter air, misalkan kita kasih 1,5 liter atau 1 liter per pohon. Nah, nanti akan recovery perbaikan sel di situ dengan sendirinya. Ya, kemudian apalagi tadi Bu Rubaida? Jadi Iya, ada Pak. beberapa tanaman ya. Iya, Pak. Ya, kalau untuk tanaman perennial crop berbuah tahunan, baik yang menghasilkan ataupun yang belum, tetap ketika kita awal mau menggunakan produk base farming, saya rekomendasikan aplikasikan Copen Protector dan fotosintesa pada daun. Ya, Fotosintesa pada daun, Pak. pada daun dan batang. Jadi kalau yang sudah waktunya berbunga itu akan dipacu berbunga. Kalau belum waktunya berbunga, berarti vegetatifnya akan diperbaiki. Dan tidak akan dipaksa keluar bunga, Bu. Karena sudah lengkapi asal absisat yang memang tadi ya, kalau misalkan kita nanam padi, disemprot fotosintesa, itu nggak mungkin muncul keluar bunga langsung. Enggak, tetap vegetatif. Itulah yang sudah diatur ya, ada asam absisat. Nah, kemudian itu untuk perennial crop berbuah tahunan, baik di jeruk, di durian, yang bisa terjangkau ya. Kalau yang bisa terjangkau berarti kita harus mainkan di media perakaran, diaplikasikan. Nah, kemudian untuk jeruk ya, atau untuk tadi tanaman-tanaman yang memang belum menghasilkan atau tanaman menghasilkan yang memang masih terjangkau, itu saya rekomendasikan tetap 2 pekan sekali aplikasi EPP dan fotosintesa. Nah, bagaimana dosisnya? Bisa per tangki saja, Bu, kalau misalkan tidak terlalu luas. Misalkan 1 saset fotosintesa, ya, kita ambil 1/5-nya saja dulu. 1/5 fotosintesa ditambah 1 saset Copen Protector. Kocek di dalam air, pelarut biasa saja, air biasa, kemudian masukkan ke dalam tangki sambil disaring ke tangki 14 liter air, semprotkan. Itu gampangnya. Kalau misalkan luasannya ada 1 hektar, berarti 2 saset diencerkan di dalam 1 liter pelarut, begitu pula 1 blok Copen Protector diencerkan dalam 1 liter pelarut, dan nanti masing-masing ambil 100 ml ini untuk 10 tangki. Nah, itu bisa diaplikasi seperti itu. Nah, kalau di sawit, nah sawit ini, Pak, tanaman yang replanting pertama, apakah PSR langsung masuk? Ya, saran dari saya tidak usah. Jadi aplikasi pertama EPP dan fotosintesa dulu, baik ke tanaman, ke batang, ke perakaran. Yang penting tanaman ini imunitasnya kuat, Mas. Itu selama 5 bulan ke depan, interval 2 pekan sekali. Nah, masuk bulan kelimanya, katakan bulan keempat ya. Bulan kelimanya baru kita aplikasikan PSR 1 saset untuk 5 pohon. Nah, ini 1 tahun berarti sudah tahu tuh program replanting itu seperti apa ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan lagi, Pak, membanding-bandingkan antara original, fotosintesa dan PSR, bagusan yang mana? Ini yang di chatting, perlu saya bantu jawab juga. Semuanya produk IPTBS bagus, punya keunggulan masing-masing. Dan yang bisa katakanlah, nah itu kembali nantinya kepada pilihan para mitra. Kalau sudah menguasai original, saya sudah tahu keunggulan seperti ini silahkan pakai. Saya lebih fanatik ke fotosintesa, ya silahkan pakai. Karena tugas daripada tim konsultan base farming ini memberikan pencerahan, nantinya jadi pilihan. Silahkan. Dan saya untuk informasi ini, ya masing-masing sudah diutarakan. Keunggulannya apa? Contoh, di fotosintesa itu jangan sampai pH air yang digunakan itu di bawah 5,5 atau di bawah 6. Sebetulnya bukan fotosintesa saja, air semprot yang di dalam tangki, makanya para mitra ini atau yang mendampingi para petani harus minimal harus punya alat pH air. Cek dulu. Nah, dicek dulu, jangan sampai airnya bersifat asam. Kalau bersifat asam, sudah dipastikan baik eco farming original, baik aplikasi Agen Hayati ataupun fotosintesa itu sudah dipastikan itu tidak akan direspon oleh stomata, dan akhirnya itu tadilah tidak sesuai harapan. Makanya pH ini wajib punya alat ya. Nah, makanya saya sering merekomendasikan daripada Bapak dan Ibu beli pH yang di atas 1 juta pH meter ya, kemudian di bawah 100.000, itu buang-buang uang saja. Nah, cukup nanti konsultasi, Pak, rekomendasi untuk alat pH seperti apa? Nanti saya kasih untuk pH air seperti apa, untuk pH tanah seperti apa, ya. Nah, itulah para mitra harus wajib punya itu, ya. Nah, maka di sini intinya itu, ya. Jadi antara keunggulan, kelemahannya kita sampaikan. Jadi jangan sampai produk bagus kita
menggunakan pH-nya yang tidak ideal dan ternyata di aplikasi tidak sesuai harapan. Jadi pH itu menentukan karena salah satu bagian dari 13 parameter untuk meningkatkan kualitas hasil ya. Begitu Mas Budi, mungkin Bu Rubaida bisa dipahami ya? Ya, Mas Budi silakan. Ya, Ya. baik Pak Wan. Rupanya Bu Rubaida sudah di mute. Kita ke kolom chat, ini banyak sekali yang sudah masuk pertanyaan Ya. seputar fotosintesa ya. Bapak Ibu, kita pilih yang pertanyaan tentang seputar fotosintesa malam hari ini ya, biar kita fokus satu tema. Sebentar. Tadi yang paling atas kita scroll dulu ya, paling atas. Pak Wawan, agen hayati sama fotosintesa apakah bisa dicampur, Pak? Kalau agen hayati dan fotosintesa, insya Allah bisa. Bisa ya. Nah, karena memang saya pun dulu ya waktu ada hormon organik yang kita edukasi, karena hormon organik izinnya masih lama dan fotosintesa pun kandungannya sama, akhirnya kita uji coba ternyata tidak ada masalah. Kemudian dari pihak produsen fotosintesa pun tidak masalah Pak. Cuman yang harus kita pahami juga dari original ini kan keinginannya itu berdiri sendiri. Makanya saya tidak merekomendasikan aplikasi agen hayati dengan original. Ya, ini bedanya seperti itu. Nah, kita tetap menjunjung keinginan dari produsen masing-masing tersebut. Ya, kalau dari hasil kajian Pak Dr. F kan selisih 2 hari ya. Aplikasi agen hayati dulu baru ekofarma original. Nah, kalau di fotosintesa agen hayati ini, insya Allah bisa diaplikasikan bersama. Iya. Terima kasih Pak Wawan atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Jan Usman Alu nih. Beliau ini mitra baru Pak dari Serampah, Sumatera Utara. Baru bergabung dengan PTB. Saat ini ada kendala Pak, saya ada sawah sudah berumur 30 HST. Pemupukan tahap 1 sudah saya lakukan dengan pupuk organik, urea, dan SP36. Akan tetapi di daerah kami pupuk sangat langka dan mahal. Kebetulan saya sudah membeli 1 paket Eco Farming fotosintesa. Bagaimana saran Bapak untuk selanjutnya? Jadi padi yang sudah ditanam ya? Atau ya, belum? 30 HST. 30? Iya, betul. Oh iya. Ya. Saran dari tim base farming, tim konsultan base farming, sebenarnya kalau mau dempot itu supaya objektif dari awal, dari mulai masa pratanam. Karena situ ada kunci keberhasilan juga ya. Masa pratanam dimulai dari tadi land clearing, kemudian pembajakan, kemudian kalau ada penaburan material organik boleh, kemudian dolomit, aplikasi H-5 Ecoplant Protector, 2 hari berikutnya Ecofarm original, baru penanaman. Nah, kalau di 30 HST, bisa saja, cuman kalau tidak sesuai harapan, ya itu tadi. Apalagi misalkan padinya tadi pertumbuhannya kurang optimal, karena dari umur 30 HST tersebut, hari setelah tanam, itu sebentar lagi, 15 hari lagi masuk ke dalam fase primordial. Primordial itu akan munculnya bunga, ya, bunga calon malai yang akan diisi masa pengisian. Nah, ini kita punya waktu 15 hari lagi, apakah bisa mengenjot? Enggak, jangan sampai kita aplikasikan, ternyata responnya yang tadinya harusnya beberapa kali sebelumnya harus diaplikasikan, nah sekarang baru mulai diaplikasikan hari ke-30. Khawatirnya ketika tidak sesuai ekspektasi, karena memang tadi dosis yang diberikan itu kurang, malah menyalahkan produk kita. Jadi kalau mau dempot, saran dari saya dari awal, dari mulai treatment penanaman benih, masa pratanam, 0 hari setelah tanam penanaman, kemudian 10 HST, 2 pekan sekali rutin. Nah, kuratifnya ketika ada serangan hama, boleh sepekan sekali atau 2 kali. Itu Mas Budi, jadi rekomendasi saya, bagaimana, yaitu tadi, harapannya, khawatirnya tidak sesuai ekspektasi, karena memang gambaran 30 HST ini, apakah sudah subur atau belum. Kalau belum subur, di sini dipaksa, karena umurnya cuma 15 hari lagi. Itu fase vegetatif itu, fase perbanyakan anakan, fase berwarnanya hijau daun ideal, fase perakaran, penguatan batang, itu fase vegetatif. Seperti itu Mas Budi ya? Iya, baik Pak Wawan, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan Bapak tadi dari Sumatera Utara, Bapak Janus, menyimak ya, jadi bisa terjawab. Untuk pertanyaan berikutnya, kita dari Ibu Kuliati nih, Pak Wawan, ini bagaimana cara mengatasi hasil sambung pucuk daun mengecil? Ini tanamannya nggak disebut
Mana apa ini, Pak? Ya. Cara mengatasi hasil sambung pucuk daun mengecil. Ya, Bapak dan Ibu semua, yang namanya perbanyakan tanaman, ya, yang paling tertua di dunia itu adalah cangkok, ya. Itu cangkok. Jadi kalau cangkok ini, misalkan kita punya tanaman jambu, kemudian kita cangkok dilukain, ya, bagian kulitnya, kemudian simpan media, nutrisi di situ tidak akan naik, cuma nanti yang dari ujung yang sudah dikerat itu akan menghasilkan atau akan merangsang perakaran, itulah cangkok. Nah, cangkok ini disebutnya F0, bukan F1 ya. Kalau F1 fenotip 1 adalah persilangan jantan dan betina, kemudian disebutlah fenotip 1 turunan pertama itu ya, yang 50% dari genetiknya ditentukan dari bunga jantan, 50% dari bunga betina, disebutnya F1. Kalau cangkok itu F0. Kenapa F0? Karena apa yang kita tanam nantinya itu persis seperti induknya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ada teknologi okulasi. Okulasi itu adalah sambung pucuk atau sambung mata tunas. Ya, kita belum bercerita tentang kultur jaringan, apa yang disebut dengan apa namanya, kalus, kemudian itu urusan lab lah, itu bagian Pak Dr. yang menguasai, beliau itu menguasai lab itu ya, kultur jaringan. Nah, intinya mohon maaf ya, di beberapa sentra bibit terkadang ada yang salah di dalam pengambilan entres batang atas. Nah, entres itu batang atas, kalau batang bawah disebutnya rootstock, RS. Ya. Jadi kalau saya nanam alpukat ya dari biji sembarang, nah itu setelah tumbuh katakanlah satu bulan, nah itu muncul, kalau ditanam diteruskan di tanah, ini baru bisa berbuah mungkin di atas 7 tahun. Nah, ada teknologi yang disebut dengan teknologi okulasi, yaitu kita menyambung pucuk atau menyambung mata tunas. Jadi dari rootstock tadi kita potong, kemudian kita ambil pucuk dari yang sudah pernah berbuah, ya, kemudian di pruning daun-daunnya, kemudian disisipkan, ya, berupa V tadi ya, kemudian disisipkan. Nah, setelah disisipkan baru kita menggunakan ini ya, plastik film disebutnya ya, itu untuk plastik okulasi. Nah, setelah itu sungkup. Nah, setelah disungkup nanti nutrisi akan diisi ke entres tersebut dan jadilah individu baru yang cepat berbuah. 2-3 tahun pun pasti akan berbuah untuk alpukat tadi. Yang jadi masalah sekarang ketika saya berkunjung ke sentra durian cane di Bali ya. Jadi gini ya, di dalam penentuan entres itu ada yang disebut dengan batang primer dan batang sekunder. Batang primer itu yang paling pojok, yang ke atas itu namanya primer. Nah, anggur kalau selama itu tidak dipotong sampai kapan tidak akan berbuah. Itu batang primer yang ada pada yang menjulur, yang terus-terusan. Nah, bisa kita buktikan. Saya katakanlah punya durian. Durian ini dari biji rootstocknya sembarang, Pak. Karena memang dari biji ini kan cukup lama ya. Nah, kemudian setelah tumbuh 1 bulan, kita adakan okulasi. Nah, kita potong, kita ambil pucuk durian musangking yang paling atas, yang paling atas, paling ujung, kita ambil, sambung sisip atau sambung itu ya, pucuk ya. Nah, dari ini yang sudah dibuat potongan V tadi, kemudian kita sambung pucuk, kemudian di grafting ya, di pakai solatip tadi ya, solatip berupa parafilm, plastik parafilm tadi. Nah, ini sampai kapanpun, sampai 7-10 tahun ini tidak akan berbuah. Jadi hati-hati kalau beli benih lengkeng, bibit lengkeng, kemudian kok durian saya sudah 10 tahun nggak pernah berbuah. Oh, pakai PSR, Pak, tetap nggak bisa, karena itu adalah yang disambungnya adalah batang primer. Nah, maka di sini diperlukanlah pengetahuan. Yang mohon maaf ya, di beberapa sentral bibit di Jawa Barat pun, karena itu hitungannya borongan, kadang yang ngambil pucuk atas itu sembarangan. Apakah itu sekunder, apakah itu primer, yang penting nempel, karena targetnya per satu okulasi itu sekian rupiah. Nah, yang korban siapa yang beli di situ tidak pernah berbuah. Itu fakta yang terjadi. Dan cirinya, kalau durian ini ya memang betul-betul yang diambil entresnya atau batang atas di batang primer, itu
itu biasanya tanaman itu tidak akan menyamping. Dia itu mengerucut ke atas terus. Nah, itu ciri dari batang primer yang diambil. Nah, begitu pula kasus pada lengkeng. Lengkeng itu bilangnya ini lengkeng katakanlah new crystal, kemudian pingpong, kemudian banyaklah varietas-varietas ya. Nah, kemudian setelah ditanam, setahun, 2 tahun ditunggu-tunggu, sampai 15 tahun, sampai pohonnya gede tidak pernah berbuah. Pak pakai PSR tetap nggak bisa. Karena tadi kesalahan di dalam pengambilan entres mata tunas yang salah diambilnya tadi. Nah, maka di sini, di dalam tumbuhan ini ada keilmuan tersendiri ya, yang harus kita pahami. Makanya beli bibit di sembarang itu siapa konsekuensinya. Karena yang dagang itu yang namanya tadi, jualan kecap pasti nomor 1 semua. Oh, ini bagus. Karena memang tadi ketika ditanya ini misalkan pernah saya berkunjung ke sentra bibit-bibitan di Jawa Barat terbesar, nah, saya menanyakan jambu dalahari ya, daripada dia terlihat terlihat tidak bisa menjawab, oh ini dalahari, padahal itu jambu kancing yang kecil itu, kan jadi nggak nyambung gitu. Makanya di sini diperlukanlah ya keilmuan di dalam tadi ya. Makanya dari pertanyaan tadi terutama okulasi kok itu bisa jadi salah di dalam pengambilan entres atau batang atas. Itu Mas Budi ya. Ada lagi nggak pertanyaan belum dijawab? Ya, masih ada Pak Wawan. Ini ada yang bertanya, kalau perendaman benih ini apakah bisa pakai fotosintesa, Pak? Ya, bisa. Tetap 1 gram itu untuk 9 liter ya, kalau nggak salah kemarin terakhir parade. Tapi saran dari saya, untuk tahapan pertama untuk treatment perendaman benih itu lebih baik EPP saja dulu. Ya, nanti fotosintesa ketika persemaian ketika mulai muncul sepekan atau beberapa nanti di booster nanti, karena resiko yang terbesar ketika benih disemai di persemaian atau termasuk ke dalam polybag kecil itu adalah yang rawan itu adalah serangan bakteri dan cendawan patogen ya. Jadi yang dibutuhkan tanaman itu bukan nutrisi dulu tapi pengendali hama yang bersifat tadi ya, yang bisa mengendalikan bakteri dan cendawan patogen. Di dalam masa pratanam, di dalam masa persemaian itu ada yang disebut dengan penyakit dumping off namanya. Kalau dulu saya pernah belajar masih ingat, dumping off itu adalah ketika muncul daun lembaga misalkan di kotil ya, kemudian muncul, nah kemudian beberapa hari tiba-tiba ambruk, disebutnya dumping off itu. Dan itu penyebabnya apa? Bisa Hydroxystonia solani, bisa Fusarium, jadi busuk pangkal yang dekat dengan tanah. Maka di sini kita wajib mengaplikasikan agen hayati dulu. Nah, setelah muncul, baru nanti booster dengan fotosintesa supaya cepat. Itu saran dari saya ya, berdasarkan pengalaman. Karena memang yang dibutuhkan untuk persemaian itu adalah pengendalian penyakit. Jadi jangan sampai kita nyemai itu habis dimakan hama, habis dimakan penyakit. Nah, adapun tadi penggunaan fotosintesanya, boleh tadi ya, di treatment boleh silahkan. Cuman kita harus antisipasi juga serangan hama dan penyakit, terutama di media tanam. Nah, maka saya rekomendasikan untuk perendaman, saya sarankan pakai EPP saja. Kalau untuk di padi, 18 jam air biasa, 6 jam larutan EPP, 24 jam masa penirisan. Jadi kalau kita punya padi 12 kilo, itu kita renam dalam 14 liter air, renam semua selama 18 jam. Nah, setelah 18 jam, masukkan 1 section EPP yang sama tadi, renam lagi 6 jam dengan larutan EPP tersebut. Nah, baru diangkat 24 jam dalam karung boleh, yang penting sudah tidak tergenang lagi. Nah, 24 jam, nanti baru diangkat, dan setelah 24 jam nanti muncul titik tumbuh, mana akar, mana batang, mana daun, di situ ada 2 titik tumbuh. Nah, baru tebarkan di persemaian yang lembab ya, berupa lumpur ataupun ya tergantung tadi ya. Nah, di sini 1 kilo untuk 20 meter persegi. Apa tujuannya dia tebar supaya renggang seperti ini? Tujuannya supaya kita mendapatkan performa bibit itu sebelum ditransplanting ke lahan di umur katakanlah maksimal di 18 hari ya, itu kita sudah memiliki bibit padi yang betul-betul performanya besar, batangnya besar, kemudian membawa anakan 2 sampai 4, nah disitulah kondisi tadi tersebut tidak disukai keong. Nah, makanya ketika ada serangan keong itu, kalau petani cas PTBS, jangan berpikir racun apa, ya itu tadi caranya.
Jadi 1 kilo ditebar di 20 meter persegi. Jadi kalau bedengan lumpurnya itu katakanlah ada lebar 1, panjang 5, berarti ada 4 bedengan lumpur. Kalau misalkan lebar bedengannya 1, ada 10 meter, berarti kita cukup 2 bedengan saja, dan itu diaplikasikan 1 kilo, masing-masing setengah kilo ya per 10 meter persegi tadi. Dan seperti itu ya strateginya. Mas Budi? Iya. Ya. Terima kasih Pak Wawan. Ya. Ini ada yang bertanya, pertanyaannya juga sama seperti sebelumnya, nih bertanya tentang pH meter sama pH air. Oh, nah, ini ya boleh. merek Jadi intinya gini, ya. Jadi intinya gini. Pawan kok memanfaatkan, ya intinya seperti ini ya. Itu tergantung siapa yang menilai, siapa yang. Intinya gini, saya adalah salah satu mitra PTBS untuk meningkatkan kualitas hasil. Bahkan saya sudah memaparkan 13 parameter, salah satunya alat pH. Saya salah satunya korban pembelian alat pH, baik yang online maupun yang tidak online. Pernah beli di atas 1.300.000 yang berupa seperti pensil ya, yang ada jarumnya itu. Kemudian pernah beli juga yang di bawah 100.000 pernah. Di harga yang setengah-setengah pun pernah juga. Nah ternyata yang kita rekomendasikan itu harga tidak terlalu tinggi, masih di bawah 400.000 ya. Kemudian tingkat akurasinya bagus, meskipun 0,5 saja tingkat akurasinya, jadi 1 digit di belakang 0, tapi itu recommended, alatnya bandel. Dan yang konsultasi ke saya, kemudian ada masalah ya di dalam penggunaan alat pH ya, kita berikan garansi 1 bulan, itu bisa ditukar. Ya itulah bentuk pertanggungjawaban. Jadi berjualan itu tidak hanya sebatas yang penting laku aja setiap hari. Kalau saya enggak. Kemarin pernah ada kejadian. Jadi alat pH yang dikirim tiba-tiba blank LCD-nya. Nah, ternyata isinya sebetulnya bukan masalah alatnya. Jadi batu baterai yang kotak panjang itu ya. Itu ternyata yang ketika dipakai itu sudah melemah, maka blank. Nah, jauh-jauh dari Sulawesi kalau nggak salah ya, kirim ke saya, ternyata diganti baterai bisa ternyata. Nah, artinya tetap saya bertanggung jawab ya, terutama dalam pengadaan alat pH ini. Intinya edukasi saya sampaikan. Yang kedua, jangan menjadi korban berikutnya lagi dalam pengadaan alat pH. Yang ketiga, harga silahkan bandingkan dengan yang lain. Karena produk yang saya rekomendasikan ini ada di marketplace yang harganya 1 juta sampai 2 juta. Dari 700.000 ada, tapi kalau saya tetap di bawah 400. Yang penting alat ini betul-betul bermanfaat, dan itu senjata utama. Rata-rata para pekebun sawit, juragan sawit tidak paham tentang pH itu. Nah, makanya tadi Pak, aplikasi PSR Pak, mitra saya kok belum ini. Meskipun belum berhasil, kemungkinan besar itu pH-nya belum ideal. Maka fungsi dari PSR tersebut, dia hanya mengidealkan pH dulu. Ya, dengan hitungan 3 bulan atau 100 hari dalam aplikasi PSR, itu sudah perkembangannya sangat luar biasa cepat. Ya, bahkan untuk sawit ini ada juga yang diaplikasikan responnya lambat untuk pupuk yang lain. Nah, maka di sini kunci utamanya cek pH-nya dulu. Baik itu tanah berpasir, tanah konsolit merah kuning, intinya cek pH-nya. Kalau pH ini minimal 5,5, nah di situ kita harus aplikasikan langsung PSR. Kalau untuk tanaman menghasilkan, ada yang 4 tahun juga kan, 4 sampai 10 tahun itu 1 saset per pohon, dan nanti tunggu perkembangannya setelah 100 hari maksimal aplikasi. Nah, kalaupun belum, amati dulu daunnya. Oh, kok ini belum muncul nih dompet atau cikal bakal tanaman buah segar di dompet itu istilah di pelepah bagian atas muncul. Tapi hijau daun sudah ideal. Kemudian bagian pelepahnya itu ada yang warna putih, itu ciri tanaman sawit itu sehat. Nah, itu suatu harus bersyukur dalam kondisi seperti itu. Nah, kemungkinan nanti bisa setelah aplikasi kedua, masuk ke triwulan kedua, baru direspon pembungaan. Tapi rata-rata, jadi kalau para juragan sawit, ya, jadi terkadang mereka itu untuk urusan pupuk itu, ini harusnya diceritakan untuk besok ya, tapi nggak apa-apa lah untuk pembukaan materi PSR, karena materi PSR ini pasti ramai terus nih, sampai ada penyusup kemarin kan. Nah, di PSR ini, jangankan menghasilkan tanaman buah segar,
daun hijau mengkilap, saya berani join di priority gitu. Nah, artinya ya itulah para pekebun sawit gitu. Mereka itu jangan diiming-imingi urusan ribet dulu. Pak Bapak, mereka itu udah kaya semua, mobil udah banyak. Mereka itu sedang butuh pupuk. Gitu. Jadi jangan sampai mereka sedang haus, kita berikan makanan, itu salah. Minum dulu yang ini. Nah, disitulah bagaimana teknik closing. Dan jangan mengedepankan masalah apresiasi perusahaan, nanti nomor sekian. Karena itu akan mengikat nanti. Kalau hasil sudah bagus, ya kan cerita saya ada yang 5 saset, itu juragan sawit puluhan ratusan hektar. Ada yang 2 box untuk 20 pohon, coba. Kemudian saking takutnya rusak tanaman sawit, padahal dengan kimia sintetis itu mereka sudah dirusak. Adem-adem saja, nggak bisa komplain. Nah, maka di sini kita tunggu panennya nanti 3 bulan ke depan. Oh betul, dari yang 2 box, nyata itu order 1 truk. Nah, ketika order 1 truk, saya sedang ada di Pontianak, yaitu ada mitra ya. Nah, ternyata itulah strategi-strategi ya. Makanya ini tadi setelah aplikasi, yaitu tadi cek pH-nya dulu. Jadi untuk PSR ini tidak bermasalah urusan lahan berpasir, porsolik merah kuning dan lain-lain ya. Bahkan di Kurma pun di Timur Tengah, ketika saya ngobrol dengan Pak Raden, ya sudah mulai menggunakan PSR gitu ya. Nah, bahkan informasi terbaru sekarang omset terbesar di PTBS adalah PSR. Ya, PSR, kemudian kemampuan produsen memproduksi PSR ini sudah tembus di 100.000 atau 100 ton per hari. Atau 100.000 product value. Karena kan satu boxnya 1 kilo kan. Nah, ini suatu referensi yang harus dipahami oleh para mitra. Nah, makanya besok nanti akan saya genjot mengenai produk PSR ini harus siap-siap berani meninggalkan zona nyaman kalau ingin sukses di PTBS. Bahkan kemarin ada juga yang saya rekomendasikan, wah siap Pak, saya mau ke Kalimantan Tengah, saya ada kawan. Nah, kawan tersebut pasti punya relasi sesama pekebun sawit. Makanya arahkan, jangan beri celah nanya-nanya masalah masalah kandungan. Percuma kita ceritakan kandungan juga kalau misalkan tidak paham, kemudian kemana, kan hanya bisa tanaman yang bisa menikmati ini. Nah, maka di situ arahkan, silakan Bapak mencoba. Karena produk ini pun awalnya saya pun tidak percaya. Saya perlu waktu 1 tahun untuk menyimpulkan produk ini. Nah, ternyata setelah saya coba, kumpulkan edifikasi mitra-mitra yang lain. Ya, seperti apa responnya? Itu mulai banyak ya untuk testimoni dan lain. Nah, ini harus untuk materi besok ya. Cuman secara itu tadi, kalau pH-nya belum ideal, 1 saset fotosintesa, ya kalau yang yang 50 gram berarti 70 liter saja cukup ya. Maksimal 75 liter. Kalau yang 50 gram yang terbaru ya, kalau yang masih lama 35 gram di dalam 60 liter air. Kocok secara homogen, kemudian 2 liter per pohon di sekitar pangkal pohon yang akan disimpan PSR-nya. Cek ketika awal, kemudian setengah jam setelah aplikasi cek lagi, nah, ternyata sudah ideal. Baru aplikasikan PSR hari itu juga. Nah, Pak ini sampai kapan? Ya selama ketika awal kita mau mengaplikasikan, ini selama 100 hari insya Allah aman. Nah, kalau PSR ini main pendam, ketika pH itu belum ideal, sudah dipastikan tugas PSR itu bukan penyumbang nutrisi, tapi pembenah lahan dulu. Makanya responnya biasanya hijau daun oke, tapi dompet atau cikal bakal tanaman buah segar yang muncul di dompet-dompet atau di pangkal-pangkal pelepah itu belum ada. Karena ya itu tadi, nah biasanya di triwulan kedua setelah aplikasi PSR yang kedua. Tetap yang kita rekomendasikan 1 saset untuk tanaman menghasilkan 4-10 tahun, untuk di atas 10 tahun 2 saset. Ya. Kemarin ada yang uji coba 7 tahun diaplikasikan 2 saset. Wah itu responnya ternyata tidak nyampe sebulan, ya itu sudah mulai muncul. Nah, cuman ini kita tidak rekomendasikan dulu. Kita kedepankan efisiensi biaya dulu. Karena dengan 1 pun insya Allah hasilnya akan optimal. Nah, giliran sudah join, sudah paham terhadap produk ini, mau dikasih 5 pun nggak masalah. Ya, cuman tetap hitung efisiensi juga. Jadi seperti tadi yang 7 tahun diaplikasikan 2 atau 3, tidak masalah. Justru di situ semakin nyantai aja kita dalam perawatan. Ya, tahu-tahu setiap 2 pekan ada kenaikan hasil. Dan hasil kajian 20-50% tanaman yang menghasilkan itu ada kenaikan 20-50%. Nah, ini semua perlu diadakan pemahaman dan edukasi tersebut. Karena di dalam PSR ini, sebenarnya ini untuk materi besok ya.
intinya kita harus bisa membangun aset berupa link pemilik kelapa sawit. Dan kita siap meninggalkan zona nyaman, dan perlu bantuan penjelasan, boleh hubungi saya nanti. Ya, Pak, misalkan saya ingin, yang jelas pahamkan saja dulu. Nanti edifikasi saya boleh, nanti saya boleh ngobrol dengan yang bersangkutan. Ya, jadi intinya banyak orang-orang yang sudah lesu dari berbisnis di PTB setelah ada produk-produk terutama PSR, kemudian omset meningkat dan reward pun alhamdulillah lebih cepat. Karena untuk di sawit ini lahannya sedikit, orangnya sedikit, lahannya banyak. Beda dengan kita closing di tingkat para petani, ya, orangnya banyak, lahannya sedikit. Nah, maka orang yang lebih paham terhadap bisnis ini, mereka lebih gencar main di PSR. Bukan fotosintesis dan lainnya kurang bagus, bukan. Cuman jika ingin ada percepatan dari prestasi, itu langkahnya. Ya itu Mas Budi ya. Jadi intinya pH tadi bisa diaplikasikan fotosintesa dulu. Dan harus memiliki alat pH. Ya. Mas Budi? Ya, jadi kalau ada yang menginginkan pH meter atau pH air, tentang harganya berapa itu langsung japri ke Pak Wawan aja ya Pak ya? Ya, boleh nanti Mas Budi bantu tulis nomor WA saya di chat. Ya. Ya. Nah, nanti boleh japri. Pak mau konsultasi masalah pH seperti apa alat yang direkomendasikan, pH tanah maupun pH air. Karena itu dua-duanya penting. Terutama kalau pH air ini digunakan untuk aplikasi volume semprot atau air yang ada di tangki. Nah, itu pH-nya harus ideal. Dulu pernah ada kejadian, mohon maaf ya. Jadi aplikasi fotosintesa pH-nya ternyata di bawah 5, itu responnya kurang bagus. Bahkan tidak ada sama sekali reaksi. Nah, itu bukan kualitasnya jelek. Mau agen hayati, mau original, mau fotosintesa, kalau pH tetap tidak akan diserap oleh tanaman, meskipun jalur stomata mulut daun. Nah, itu kuncinya ya. Dan selama ini kan kita tidak tahu, dianggap sepele hal masalah pH. Karena nutrisi bisa masuk ke dalam meristem perakaran, media perakaran, dan stomata mulut daun. Ya, itu Mas Budi. Iya, baik Pak Wawan. Kita beri kesempatan satu lagi ya, penanya Pak Wawan lewat video. Kita malam hari ini berikan kesempatan kepada ibu-ibu lagi nih. Sepertinya beliau sudah nggak sabar untuk bertanya ke Pak Wawan. Ada Ibu Saini. Ibu Saini bisa di-unmute, Ibu? Ibu Saini bisa didengarkan suara saya? Oke. Ya, belum saya ini kan. Di sini ringnya. Ayo. Ya, sudah terdengar suara. Sudah, Bu? Sudah. Ya, silakan Halo. Bu. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Oke, tadi yang mau tanya Pak Wawan, Ya. apakah bisa kita itu pertama mengaplikasi tanah itu memakai eco farming original, kemudian selanjutnya kita gunakan fotosintesa. Misalkan di padi misalkan ya, di tanah itu pertama kita gunakan original ya, kemudian selanjutnya di daun, batang dan seterusnya kita gunakan fotosintesa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah ada terjawab, itu yang boleh dicampur dengan fotosintesa dengan agen hayati. Ya. Ya, Ibu itu sudah saja punya mungkin buku, Bu? Ya. Sudah punya buku farming guidebook-nya udah punya? Sudah. Nah, ya itu. Punya buku mana yang kecil, kalau yang besar belum. Farming guidebook ini buku terbaru, Bu, untuk panduan aplikasi. Belum punya. Yang kecil itu saja. Oh, yang lama ya? Yang hijau kecil itu aja, hanya panduan kecil itu aja. Nah, ke depan harus punya seperti ini, Bu. Ya. Sebentar. Ke depan harus punya buku seperti ini, karena ini pun nantinya akan memberikan pemahaman tentang produk-produk di PTBS ini. Nah, ini ya. Nah, jadi yang belum punya boleh nanti bisa order ke web sistem di PTBS, bisa datang ke PTBS ataupun melalui saya untuk percepatan mendapatkan produk ini. Jadi perlu saya sampaikan, inilah ruhnya produk pertanian PTBS ada di sini semua. Jadi lengkap 4 produk ada di sini semua. Dan perlu saya sampaikan, saya di sini tidak ada urusan berbisnis terhadap buku ini. Ya, jadi kita pun sama beli ke PTBS, kemudian
stok yang ada di regional, ya salah satu regional di Jawa Barat. Nah, memiliki buku ini untuk mempermudah distribusi. Bahkan yang satu pun kemarin ke Palu, ya, ke Palu saya kirim karena memang Pak ini 1 kilo itu 13 buku itu masuk 1 kilo juga Pak. Tetap saya satu aja Pak, nggak apa-apa. Ongkosnya 59.000 ya itu ditanggung sama yang bersangkutan. Artinya yang punya sistem jaringan itu wajib memiliki buku ini intinya. Makanya tadi pertanyaan Ibu, ada 2 SOP Bu, SOP di aplikasi produk perkara, SOP original, Nah itu saya kan produk itu berdiri sendiri, eco farming original itu. Yang kedua SOP dari base farming, yaitu ada di bagian belakang SOP base farming. Nah itu meskipun kita menggunakan eco farming original itu hanya sebagai pemenahan saja, sebagai bioaktivator. Dan yang ke daunnya diaplikasikan tadi berupa eco farming fotosintesa dan agen hayati. Seperti itu Bu, bisa dipahami ya? Oke. Nah, begini Pak, saya kan menggunakan sudah berapa kali tanam ini saya gunakan, saya coba demplot gitu di 20 harian, saya demplot. Tapi ada setelah itu dia mengalami layu kayak bawang itu ya. Oh, bawang. Kayak bawang gitu. Ya, kayak bawang itu. Akhirnya saya coba pakai agen hayati, masih dia. Akhirnya saya coba terpaksa saya pakai kimia gitu. Ya. Saya pakai Trisula itu. Nah, terus kemudian beberapa hari lagi terus saya gunakan fotosintesa yang ini yang 35 gram itu. Ya. Saya pakai. Ya. Tapi alhamdulillah tidak gagal total seperti orang-orang kan banyak gagal total di sini saya itu. Jadi begini Bu, permasalahan Ibu daerah mana Bu? Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Oh, Lombok Tengah ya. Ya. Kalau di Jawa Tengah itu terkenal sentra bawang itu Brebes Bu. Jadi untuk komoditas bawang, ya, bawang ini petani bawang itu paling takut kalau ketika siang ataupun malam tiba-tiba muncul kabut Bu di musim hujan. Nah, bukan. Ya, saya cerita dulu Bu ya. Nah, kabut ini biasanya membawa larutan garam NaCl yang di situ akan menyebabkan salah satunya penyakit lodoh tadi atau yang busuk pada pangkal tadi salah satunya. Nah, makanya SOP dari saya, dari tim base farming, Ibu aplikasikan agen hayati nggak di masa pratanam tadi? Saya aplikasikan di pas pembibitan. Ya. Agen hayati. Mulai agen dari hayati, penanaman itu. Itu di masa pratanam Bu, perkuat supaya tidak ada lagi muncul yang namanya penyakit tadi ya. Direndam itu. Cendawan patogen yang menyebabkan pangkal jadi busuk atau umbi jadi busuk atau lodoh yang di sekitar ujung daun. Nah itu SOP-nya seperti itu. Cuman di benih itu jangan dibibit ya, dibibit. Kalau bawang itu bibit, kalau benih dari biji biasanya. Nah itu dibibit jangan ada treatment penanaman benih. Bukan tanam bawang tapi padinya layu kayak bawang gitu. Oh, padi. Padinya layu kayak bawang gitu. Oh, bawang padi. Itu. Ya. Ya, kayak bawang merah itu layunya gitu, kayak layu-layu gitu. Oh iya, tapi Ibu cabut pangkalnya busuk nggak? Dia layu, pokoknya dia kayak membusuk gitu. Oh ya, yang memerah Bu, tengah-tengahnya merah gitu? Enggak, dia membusuk gitu, enggak merah. Oh, kalau busuk ya itu busuk pangkal. Layu dia. Layu. Itu makanya dia coba terpaksa dia pakai kimia, tapi beberapa hari saya coba pakai yang ini. Oh ya, ya intinya dari nutrisi fotosintesa ada asam amino ya untuk memperbaiki perbaikan sel yang tanaman yang rusak. Itu boleh saja. Alhamdulillah masih bisa tumbuh dia, yang layu tadi bisa tumbuh dia. Ya. Makanya di situ aplikasi jadi gini ya. Aplikasi prinsipnya pengendalian hama dan penyakit ya, yang kita kombinasi dengan fotosintesa ini, itu tujuannya kita sedia payung sebelum hujan. Jadi jangan ribut ketika tanaman kita diserang. Nah makanya imunitas tanaman inilah yang harus diutamakan. Ya tadi mohon maaf kirain masalah bawang, karena Ibu
Kasih contohnya Enggak lagi bawang gitu. kita padi yang layu seperti bawang gitu ya. Kayu seperti bawang Ya. begitu. Tapi mendapatkan keilmuan tentang bawang mau juga kan Bu? Alhamdulillah mau sekali, walaupun kita Insya Allah. enggak Ini tanam bawang bawang di juga sini. sama Bu. Intinya aplikasi produk PTBS ini, intinya apalagi sekarang kan, ya mohon maaf ya, di base farming ini kan agen hayati penghematan penyakitnya. Bagaimana produk paraden yang lain itu pernah saya sampaikan, dari izin agak susah Pak katanya. Nah, kemudian dari pendanaannya pun lebih tinggi katanya, yang 2 produk itu. Makanya di base farming ini yang kita edukasi adalah produk-produk yang memang izinnya sudah di depan mata. Yang satu ini dari 3 produk, dari 4 produk, cuma agen hayati saja. Nah itu mulai dari treatment penanaman benih, masa pratanam H-5, aplikasikan ke media tanam, kemudian 10 HST, nah kesananya 2 pekan sekali langkah preventif pencegahan. Nah di situ kalau ada serangan tadi yang membusuk, banyak testimoni ya, baru tanam saja padi sudah rusak. Nah kemudian diaplikasikan, ya alhamdulillah antara kombinasi EPP dan fotosintesa ini saling melengkapi sebagai penghematan penyakit yang bersifat patogen berupa cendawan bakteri tadi. Nah recovery-nya adalah fotosintesa. Dan ini alhamdulillah, jadi dari produsen pun tidak ada masalah. Boleh, bagus itu. Nah, makanya kita kolaborasikan di dalam buku Farming Guidebook ini. Ada lagi yang lain Bu pertanyaannya? Saya tanyakan masalah di tembakau, Pak. Tembakonya kenapa Bu? Misalkan begini kata yang saya tawarkan gitu kan kalau pakai fotosintesa daunnya tebal gitu kan, lebih lebar gitu, lebih besar daunnya, dan itu pasti akan lebih banyak mengandung air katanya. Nah, masalahnya kalau lebih banyak kadar airnya, nanti pada saat pengopenan kita lebih banyak biaya jadinya katanya gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan yang tidak terlalu hijau gitu daunnya gitu, agak kuning-kuningan, itu yang diminta sama apa sih namanya itu untuk di open itu katanya. Ya. Jadi gini Bu ya. Petani itu terutama di tembakau dan di daerah Jawa Barat pun ada Bu sentra tembakau di daerah Sumedang. Mereka itu dibuat mindsetnya antar sesama petani tembakau itu kalau mau aplikasikan pupuk NPK itu harus cap ini. Itu semua akhirnya mindsetnya ditanam gitu semua. Nah ketika ada pupuk yang lain, nah diaplikasikan pasti akan tidak sesuai hasilnya. Bahkan nanti akan menyebabkan terlalu subur dan kualitasnya jelek. Itulah yang namanya opini, Bu. Ya itu katanya. Nah, opini itu akan berkembang dan akan masuk ke dalam alam bawah sadar para petani, Bu. Akhirnya mau mencoba produk lain itu tadi ya, karena memang punya latar belakang pernah gagal, akhirnya tidak mau gitu kan. Nah, sekarang kalau untuk kualitas, ya silakan saja, dibandingkan saja. Karena memang di dalam pupuk yang ada pupuk ya, terutama yang ada para produk base farming ini ya, sudah lengkap semua. Dan kadar air itu ya itu ditentukan bukan dari pupuk Bu, dari misalkan gini ya, ketika kita panen, nah pas tepat malamnya hujan, itu pasti sudah dipastikan ketika jam fotosintesis itu air akan diangkat. Makanya para petani tembakau banyak yang panen daunnya itu di jam fotosintesisnya keliru, itu kadar air pasti tinggi karena tadi kan intersepsi akar, gerakan massa dan difusi, air akan dipompa oleh daun dan akan didistribusikan jam fotosintesis. Nah banyak di Jawa Barat juga metik-metiknya itu yaitu ketika itu, padahal harusnya jam 14.30 sampai jam 19.30 itu waktunya panen dan kadar air pun tidak akan terlalu banyak, apalagi kalau cuacanya cerah. Jadi penentuan kadar air itu bukan dari pupuk, tapi dari tadi waktu panennya yang sekeliru salah. Seperti itu Bu. Iya. Terima kasih Pak Wawan. Oh baik. Ya, terima kasih Bu Saini. Kemudian tadi ada juga yang bertanya mengenai kumang tanduk pada sawit yang berumur 1 sampai 2 tahun. Nah, makanya di sini di buku Farming Guidebook ini ada yang namanya SOP replanting. Ya. Jadi kesimpulannya agen hayati satu saset ya kalau nggak ada air itu untuk 2 pohon, 2 atau 3 pohon yang masih kecil ya.
Nah, itu ditebar. Nanti teknologi mikroba akan berkembang di situ dan akan hidup bersama-sama dengan tanaman sawit ya untuk memproteksi tanaman. Makanya disebut ekoplant protector itu adalah pelindung tanaman yang ramah lingkungan. Jadi kita akan menghilangkan mindset insektisida dan lain-lain. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, kemudian nanti respon aplikasi berikutnya perkuat lagi ya untuk mempermudah aplikasi agen hayati, karena tadi ada yang tanya untuk masalah kumbang tanduk. Nah, nanti lama-kelamaan akan hidup bersama dengan tanaman, dalam jaringan tanaman, melalui metabolisme juga, melalui enzimatik juga. Jadi agen hayati itu ada di dalam tanaman. Nah, ketika di situ ada kumbang tanduk makan, sudah dipastikan dia akan mati karena terinfeksi dari Beparia bacillus manusia obasiani dan akan merusak pencernaannya kumbang tanduk tadi. Nah, jadi intinya mau apapun tanamannya, jangan spekulasi seperti tadi. Ya. Pak, saya mau coba agen hayati di tingkat kerusakan padi 65%, ngapain? Nggak bakal optimal. Bahkan kita beli pestisida pun nggak bakal ada hasil, buang-buang uang saja. Maka prinsipnya, rawatlah tanaman ketika sedang sehat. Nah, jadi kalau di SOP based farming ini, pasti akan kena agen hayati, akan kena fotosintesa, akan kena PSR. Karena ini selama ini tidak ada masalah, gitu ya. Kalau mau dikolaborasi dan lain-lainnya. Tapi kalau original itu harus khusus. Makanya pertanyaan pun harus dikhususkan ke ekofarming original. Ya, Mas Budi masih ada? Baik Pak Wawan, ini sudah jam 10 lewat. Pertanyaan-pertanyaan yang di kolom chat masih banyak. Apa mau di cover atau dicukupkan saja Pak Wawan? Nah, ini Mas Ju ini di Jambi ya. Kolaborasi semuanya itu tadi Pak. Mas Ju ini ya. YouTuber yang cukup sukses juga nih beliau. Ya. Nah, jadi perlu saya sampaikan, SOP yang direkomendasikan oleh tim konsultan based farming itu ada 2. Kalau mau pakai ekofarming original, dia berdiri sendiri dengan kunci keberhasilannya yang kemarin saya sampaikan. Yang kedua ada SOP based farming. Nah, di based farming ini, ekofarming original hanya pembenah lahan saja. Aplikasi ke daunnya, MPP dan fotosintesa. Untuk menambahkan NPK kekurangannya bisa diaplikasikan PSR, bisa dikocor ataupun tadi ya tergantung kondisi ya. Nah, jadi kalau di kolaborasi gitu, kita tidak rekomendasikan, apalagi hari ini fotosintesa, besok original ke daun. Nah, kita tidak rekomendasikan, karena kita pun harus menghargai juga keinginan produsen. Jadi dengan agen hayati pun, itu pun harus ada interval 2 hari kalau mau diaplikasikan. Nah, di luar dari apa yang kita arahkan, tiba-tiba mitra mau mengadakan observasi, ya silakan saja. Cuman apa yang kita rekomendasikan ini nantinya akan dijadikan patokan, makanya ada 2 SOP tadi yang harus dipahami. SOP ekofarming original berdiri sendiri dan SOP based farming. Nah, itu tinggal selanjutnya diaplikasikan sesuai dengan yang rekomendasikan di buku, di edukasi yang lain-lain. Yang benar-benar bisa dipahami ya. Ya, Mas Budi, kita closing aja ya. Iya, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sudah berada di penghujung acara ya. Mudah-mudahan produk fotosintesa ini semakin dikenal oleh para petani di daerah ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini pun bisa lebih terbuka lagi ya di bidang ilmu pertanian. Seperti apa kinerja dari agen dari fotosintesa ini bisa masuk ke dalam jaringan, yaitu tadi sudah dipahamkan ya. Jadi mengandung kandungan lengkap, nutrisi dan teknologi mikroba, pemenah lahan, asam amino, fitohormon sudah lengkap semua. Ya, makanya di sini Bapak dan Ibu yang ingin konsultasi mengenai pH meter, baik tanah dan air, kemudian yang butuh farming guidebook, boleh nanti Japri ya. Tadi Mas Budi sudah masukin nomor saya mungkin ya, yang di 0813 9542 4378. Itu boleh ini ya. Dan yang belum masuk di grup pun boleh ajukan, Pak saya ingin masuk ke grup binaan Bapak atau masuk ke grup base farming, nanti saya akan masukkan. Saya undang link, nah kemudian itu akan saya masukkan. Nah, kemudian insya Allah kalau tidak ada halangan, besok ada materi utama tentang PSR. Jadi PSR ini, Bapak dan Ibu, sahabat PTBS, jangan sampai kehilangan momen. Jadi petani sawit ini sedang teriak-teriak sekarang susahnya pengadaan pupuk. Nah, makanya di sini PSR ini sebagai solusi ya. Kita jangan terlalu banyak teori. Yang penting mereka sudah mencoba saja. Kita tunggu nanti panennya 9 bulan, 3 bulan ke depan atau 100 hari ke depan. Itulah waktu panen kita. Jadi mau komplain, Pak sebulan ini nggak ada reaksi, Bu sebulan ini nggak ada reaksi, 2 bulan, biarkan saja udah. Nanti kalau pH sudah ideal, di umur 3 bulan atau 100 hari baru ada reaksi. Syaratnya pH-nya sudah ideal.
Makanya harus punya alat yang recommended. Karena ada alat juga pH ditancap itu 7,0 terus. Atau semua yang di tanah yang di mana-mana semuanya netral, itu hati-hati. Karena ciri kalau kita tidak lagi mau menggunakan alat pH, itu insting kita harus kuat. Oh, ini sawit pertumbuhannya udah bagus nih. Ini pH pasti ideal. Nah, tapi kan yang kita hadapi terkadang ada sawit yang sudah rusak juga. Apakah ada hubungan dengan korelasi dengan pH rendah? Ada pasti. Nah, maka besok insya Allah akan kita bahas kalau tidak ada halangan ya. Dan biasanya link nanti akan kita bagikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di Bandung hujan dari mulai jam 19 sampai jam 10 menit sebelum jam 20 tadi ya. Makanya di sini saya bagikan link dadakan. Kan baru nyala lampunya. Kalau lampu nyala, sudah dipastikan tidak ada Zoom meeting kesempatan malam hari ini. Ya alhamdulillah lah. Kita bersyukur bisa bertatap muka ya. Dan intinya tetap harus semangat ya. Dan bisa dilihat juga di sini banyak beberapa mitra yang usianya sudah lanjut ya. Yaitu semangatnya inilah yang menyebabkan saya pun ikut semangat ya. Apalagi yang masih muda-muda ya. Jadi di dalam mempelajari keilmuan ini adalah panggilan jiwa semua, bukan berdasarkan dari leader, bukan berdasarkan ini. Karena semuanya insya Allah ini panggilan dari jiwa ingin belajar. Karena keilmuan di dalam pertanian ini itu tidak bisa meraba-raba. Ya mohon maaf ya, para petani mungkin bisa beliau-beliau konvensional ya di dalam menciptakan produk pertanian yang bagus katakanlah. Tapi di dalam penyampaian belum tentu gitu. Nah itu bedanya. Maka di sini para mitra dituntut semuanya untuk bisa meningkatkan kemampuan. Dan insya Allah keilmuan saya ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena mentor saya pun Pak Dr. Aib Saifuddin ya alhamdulillah masih sering komunikasi lah mengenai keilmuan di pertanian ya. Karena dianggap sebagai orang tua juga ya. Kemarin terakhir ketemu di beberapa pekan yang lalu diskusi panjang ya. Berharap kita agen Hayati muncul perizinannya. Nah, di situ kita akan membuat gebrakan membentuk tim konsultan di daerah. Jadi, para mitra itu nanti akan percaya diri ya dengan materi katakanlah 3 hari 3 malam, apakah melalui Zoom meeting lebih efektif ya. Nah, nanti akan ada identitas tersendiri, kemudian saya pun akan menggandeng produsen juga sebagai pengisi materinya. Kemudian ada identitas tersendiri dan kita lebih percaya diri. Beda dengan Zoom meeting biasa-biasa ini ya. Jadi nanti para pengisi materinya nanti para produsen membuat produk kompetisi. Tapi syaratnya izin agen Hayati keluar dulu supaya satu produk base farming ini betul-betul saling menguatkan. Ya, baik Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah ketemu lagi nanti besok malam. Untuk sekarang kita sempurnakan dalam doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan Usman atas waktu dan materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan Bapak Wawan Usman Allah sehatkan lahir batinnya dan amin. Sama semuanya ya, sehat semua ya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas beberapa banyak pertanyaan yang tidak bisa tercover malam hari ini. Kami harapannya Bapak Ibu tidak puas sehingga mengikuti acara Zoom meeting berikutnya. Terima kasih dari saya selaku admin, tentunya banyak kesalahan, mohon maaf, selamat istirahat, salam sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wawan atas pencerahannya.